Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 642, Penyempurnaan Pengorbanan. Tentu saja, Beast Armor taktik ini memiliki banyak kekurangan. Pertama-tama, setelah binatang spiritual telah ditempa menjadi baju besi binatang, itu tidak akan lagi menyerap semangat dunia luar. Kelangsungan hidup dan peningkatan kekuatannya sepenuhnya dipertahankan dengan menyerap kekuatan spiritual sang master. Para kultivator biasa sangat mementingkan kultivasi mereka sendiri. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk diri mereka sendiri, jadi bagaimana mereka mau mempraktikkan teknik yang membagikan kekuatan spiritual mereka kepada binatang spiritual. Kedua, pemilihan binatang spiritual sangat keras. Pemurnian pengorbanan harus dimulai ketika binatang spiritual itu masih bayi. Saat pemurnian pengorbanan, anaknya tidak boleh memiliki keinginan tunggal untuk melawan. Terakhir, binatang spiritual yang dipilih harus memiliki potensi tertentu untuk ditingkatkan sehingga kekuatannya bisa mencengangkan setelah tumbuh dewasa dan baju besi yang disempurnakan dapat memberikan buff yang kuat. Jika binatang spiritual dipilih secara acak, itu hanya akan membuang-buang waktu pembudidaya pada akhirnya. Dari tiga syarat tersebut, yang paling sulit adalah poin kedua. Seperti yang dicatat dalam klasik, seluruh proses pemurnian pengorbanan akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada binatang spiritual. Bahkan binatang spiritual telah menjadi hewan peliharaan spiritual, ia akan memiliki konflik dengan tuannya karena rasa sakit. Ini akan menyebabkan serangan balik dalam kekuatan spiritual yang akan meledakkan anak itu. Jika seseorang beruntung, dia mungkin berhasil sekali dari 8 kali. Namun, setiap kegagalan akan menyebabkan kerusakan besar pada vitalitas seseorang. Jika dia masih tidak berhasil setelah 8 percobaan, kultivasinya mungkin turun untuk 2 hingga 3 alam. Butuh waktu lama untuk menebus kerugiannya. Dapat dikatakan bahwa teknik itu sendiri adalah pilihan antara risiko dan peluang. Oleh karena itu, secara khusus ditunjukkan bahwa mereka yang tidak memiliki ketekunan yang besar tidak diperbolehkan untuk mempraktikkannya. Setelah Liu Ming selesai membacanya, dia hanya bisa merasakan detak jantungnya. Dia dianggap sebagai pembudidaya fisik. Di bawah transformasi rahasia tulang neraka dan penjara neraka naga harimau, tubuhnya sekarang jauh lebih kuat daripada pembudidaya fisik umum pada tingkat yang sama. Jika dia mendapatkan teknik fisik praktis lainnya, kekuatannya akan meningkat 2 kali lipat saat menghadapi musuh. Selain itu, seni mistik ini bahkan bisa membiarkannya tetap memiliki bakat binatang spiritual. Tidak ada kultivator yang bisa menahan godaan ini. Adapun masalah berbagi kekuatan spiritual, selama dia memiliki banyak ramuan di tangannya, dia secara alami tidak perlu mempedulikannya. Sekarang satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah sangat sulit untuk memurnikan pengorbanan seekor anak. Bahkan itu dia tidak akan pernah bisa menanggung konsekuensi kehilangan vitalitasnya setelah 8 kegagalan, yang akan menyebabkan kerusakan serius pada yayasannya. Anak, Liu Ming bergumam dan berpikir keras untuk waktu yang lama. Dia memikirkan sesuatu secara tiba-tiba, lalu dia mengeluarkan tas binatang spiritual dari cincin Sumeru. Setelah cahaya merah muda melintas dari tas, anak dari 8 tentakel si miskin muncul di depannya. Karena dia membeli cairan Qiongyu di kota Zhenyuan untuk memberi nutrisi besar pada kulit binatang laut 8 tentakel ini, ukurannya sekarang menjadi 2 kali lipat. Pola roh merah muda di tubuhnya berangsur-angsur menjadi jelas. Liu Ming menekan dahi anak itu sambil melantunkan mantra. Setelah beberapa saat, wajahnya penuh kegembiraan. Binatang ini masih tidak memiliki kecerdasan sama sekali, hanya ada beberapa insting yang tersisa. Sebelumnya, dia kecewa karena ini, tetapi sekarang, kekurangan ini tampaknya menjadi peluang baginya. Tanpa kesadaran diri, itu berarti tidak akan menolak proses pemurnian pengorbanan. Selain itu, kulit binatang laut 8 tentakel ini ditetaskan dari telur binatang suci klan makhluk laut. Potensinya secara alami luar biasa, jika tidak, ia tidak akan dipuja oleh klan makhluk laut sebagai binatang suci. Dengan cara ini, itu benar-benar pilihan yang cocok untuk menggunakan anak ini untuk berlatih taktik armor binatang. Setelah Liu Ming memutuskan, Liu Ming menyingkirkan 8 tentakel anak binatang laut dan segera bertindak. Lusinan bahan yang tercantum pada teks iblis semuanya diperlukan untuk pengorbanan pemurnian binatang spiritual. Beberapa dari mereka adalah materi spiritual atribut yin yang cukup berharga.
Bahan-bahan dalam daftar ini saja bernilai sekitar 1 juta batu roh. Liu Ming segera pergi ke pasar sekte dan membeli sebagian besar bahan yang dia butuhkan. Namun, ada beberapa bahan langka yang tidak tersedia. Setelah itu, dia pergi ke tempat bernama aula berharga dan menghabiskan puluhan ribu poin kontribusi untuk membeli semua bahan. Setelah dia kembali ke rumah gua, dia segera menutup pintu dan mengaktifkan semua pesona sehingga tidak ada yang bisa mengganggunya selama pemurnian pengorbanan. Di ruang rahasia, Liu Ming melepaskan 8 tentakel anak binatang laut dari tas binatang spiritual. Anak merah muda itu melayang di udara di bawah gulungan cahaya yang bersinar, dan 8 tentakel merah muda melambai tanpa sadar. Liu Ming membuat gerakan, lalu dia meluncurkan setetes esensi darah ke dahi anak itu. Setelah itu, dia melantunkan dan mengubah gerakannya dengan cepat. Ini adalah mantra dan gerakan teknik pemanggilan. The 8 tentakel si miskin tidak memiliki kecerdasan sama sekali, sehingga dengan mudah menjadi hewan peliharaan spiritualnya tidak lama kemudian. Dengan bit terakhir dari rune hitam terbenam ke dalam kepala 8 tentakel si miskin, 8 tentakel si miskin yang awalnya malas bergerak dan membungkus lengan Liu Ming dengan beberapa tentakel. Ketika Liu Ming menggerakkan lengannya, gas hitam menggulung anak ini dan membawanya ke tanah. Saat dia melambaikan tangannya terus-menerus, bendera formasi dan susunan disterbang satu persatu. Semuanya tersebar di setiap sudut ruangan, membentuk beberapa lapisan susunan. Liu Ming meraih di udara, dan pena rune perak muncul. Dia dengan cepat menarik ke arah anak itu dalam barisan di kejauhan. Sebuah pemandangan yang menakjubkan muncul. Setelah 8 tentakel berkedip dalam cahaya perak, pola perak samar muncul dari udara tipis. Liu Ming juga memiliki sedikit pengetahuan tentang pola roh ini. Dia melakukannya persis sesuai dengan metode yang tercatat dalam buku kuno. Butuh waktu 1 jam untuk akhirnya menyelesaikannya. Saat ini, setiap inci tubuh anak itu ditutupi dengan pola roh padat yang terlihat sangat aneh. Cu! Liu Ming berteriak ringan, 2 gelombang cahaya dipancarkan dari matanya ke 8 tentakel kulit binatang laut. Binatang itu segera mandek, dan tubuhnya menjadi sedikit kaku. Tentakel yang bergerak sedikit sebelumnya juga berhenti perlahan. Liu Ming menggunakan semua kekuatan spiritualnya untuk menekan sisa naluri 8 tentakel si miskin. Langkah selanjutnya adalah langkah kunci dari pemurnian kurban. Dia mengangkat tangannya dan meluncurkan simbol ke tanah, membuat barisan berdengung. Engah! Sinar cahaya kuning tebal meledak dari tanah, tetapi dihentikan saat menyentuh pesona rumah gua. Pada saat berikutnya, lampu kuning yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi awan spiritual kuning di udara, dan menyebar ke seluruh ruang rahasia dalam sekejap. Liu Ming tampak serius. Dia terus meluncurkan simbol di awan kuning. Saat dia mengubah gerakan, awan kuning berputar tiba-tiba, membentuk pusaran spiritual berbentuk corong. Di ujung pusaran air, itu adalah 8 tentakel anak binatang laut. Itu tergeletak di tanah dengan tenang dengan ekspresi ketidaktahuan. Melihat adegan ini, Liu Ming menarik napas lega. Dengan lambaian lengan bajunya, sejumlah besar materi spiritual tiba-tiba muncul di depannya. Liu Ming mengulurkan jari dan mengetuk ke depan. Dengan setiap ketukan, sepotong bahan terbang ke pusaran dengan peluit. Pada saat yang sama, dia menyemburkan aliran kekuatan spiritual murni dari mulutnya juga, membuat pusaran spiritual kuning berputar lebih cepat dan lebih cepat. Hanya dengan beberapa detik, kecepatan putaran menjadi 2 kali lipat. Itu seperti lubang tanpa dasar yang menyerap semua bahan. Ketika bagian terakhir dari materi spiritual terbang, pusaran spiritual tiba-tiba berguling dengan keras. Liu Ming meluncurkan selusin lampu ke pusaran. Ledakan. Pusaran spiritual berubah menjadi api spiritual putih yang membakar dengan ganas. Api masuk ke tubuh 8 tentakel miskin laut di bawah pusaran. Mata Liu Ming tertuju pada 8 tentakel kulit binatang laut, dan dia tampak sangat tegang. Untungnya, anak harimau itu tampaknya sudah mati dari awal hingga akhir, itu tidak bergerak sama sekali. Setelah anaknya menyerap semua api spiritual, tubuhnya segera mulai berubah. Pola roh di permukaan tubuh mulai bersinar dengan kecemerlangan perak putih seolah-olah tiba-tiba menjadi hidup. Itu mulai menggeliat dengan lembut lagi. Fiuh. Setelah setengah jam, Liu Ming menghela nafas panjang. Pada saat ini, pemurnian pengorbanan ini pada dasarnya berhasil. Dengan gerakan pikirannya, dia menjentikkan jarinya untuk meluncurkan cahaya hitam ke 8 tentakel anak miskin laut. Setelah binatang itu terbangun,
ada semacam vitalitas di matanya yang tampak sangat berbeda dari mata kusam aslinya. Itu melompat ke bahu Liu Ming dengan goyangan 8 tentakel, dan itu membuat suara mencicit bayi. Dengan pikiran, Liu Ming dengan cepat menyalurkan kekuatan spiritualnya sesuai dengan metode yang dinyatakan dalam taktik armor binatang. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual di tubuhnya mulai disuntikkan secara terus-menerus ke dalam 8 tentakel si biskin di pundaknya. Lampu perak menyala dari permukaan 8 tentakel si biskin. Secara bersamaan, beberapa lampu hitam pekat juga dipancarkan di antara lampu perak. Lampu perak hitam dengan cepat menyelimutinya. Ketika lampu meredup, baju besi kulit perak sederhana muncul di tubuh Liu Ming, menempel di tubuhnya seolah-olah dia dilahirkan dengan itu. Armor ini hampir tidak bisa menutupi dadanya, perut bagian bawah, leher dan tempat vital lainnya, dan permukaannya samar-samar tercetak dengan beberapa pola roh dengan warna yang sama. Liu Ming menggelengkan lehernya, memutar pinggangnya, dan menjabat tangan dan kakinya. Dia tidak merasa tidak nyaman seolah-olah itu adalah kulitnya. Dia sangat gembira, lalu dia menekan baju besi perak. Sebuah kekuatan lembut bangkit kembali. Mata Liu Ming berbinar. Dia menjentikkan jarinya untuk meluncurkan ki pedang hijau. Bang, lapisan cahaya perak muncul di armor kulit, dan pedang ki memantul dan langsung runtuh. Ini seperti menggunakan bayi untuk eksperimen. Saya pikir baju besinya akan berwarna merah muda dengan warna yang sama dengan anaknya. Bagaimana armor ini akan berkembang di masa depan? Bab 643, Mantra Guntur Surgawi. Liu Ming mengangguk diam-diam. Kekuatan pertahanan dari armor binatang buas ini saat ini hanya setara dengan senjata spiritual pertahanan kelas atas yang hampir sama dengan armor kulit Crimson Hydra sebelumnya. Saat berikutnya, dia mengepalkan tangannya. Setelah ledakan suara berderak, dia melemparkan pukulan ke tanah. Ledakan. Seluruh ruang rahasia bergetar karenanya. Setelah menarik tinjunya, Liu Ming melihat baju kulit di tubuhnya lagi. Ada ledakan ekstasi di matanya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat sekitar 10% melalui pukulan tadi. Jangan remehkan kenaikan 10% ini. Tubuhnya sudah sangat tirani. Dibandingkan dengan pembudidaya biasa, kekuatan 10% ini sudah mencengangkan. Biskin laut 8 tentakel ini baru saja menjadi anak kecil sekarang. Jika tumbuh, tidak sulit untuk membayangkan kekuatannya yang menakutkan. Bukan tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatannya 2 kali lipat. Selain itu, 8 tentakel kulit binatang laut, sebagai baju besi binatang, secara alami bukan hanya bentuk baju besi sederhana. Beast Armor Taktik juga secara khusus mencatat beberapa perubahan dan metode manipulasi yang digunakan untuk bertarung dengan musuh. Berdasarkan situasi 8 tentakel si Biskin, Liu Ming sedikit dibandingkan dengan konten dalam buku kuno, kemudian ia memiliki gambaran umum tentang fungsi yang mungkin dimiliki 8 tentakel si Biskin di masa depan. Misalnya, melalui pelatihan tertentu, 8 tentakel biskin laut dapat diubah menjadi sarung tangan, perisai, dan bentuk lainnya. Ketika anaknya tumbuh, dia bisa mengubahnya menjadi senjata untuk menyelinap menyerang musuh atau sepasang sayap untuk membantunya terbang. Setelah memikirkan ini, Liu Ming meluncurkan simbol. Armor perak menjadi kabur dan kembali ke gurita merah muda mini yang menempel di dadanya. Melihat ini, dia tidak melepaskannya. Dia mengenakan kemeja lain untuk menutupinya. Lagi pula, jika 8 tentakel anak biskin laut ini nyaman untuk dibawa, tidak hanya itu bisa dinaikkan dengan mudah, tetapi juga bisa berubah menjadi pelindung binatang untuk kebutuhan darurat. Setelah Liu Ming selesai memperbaiki armor binatang, dia memutuskan untuk memilih seni mistik yang cocok untuk pembudidaya periode kristalisasi. Lagi pula, dia bisa tinggal di ruang misterius selama 16 tahun kali ini, jadi dia perlu membuat lebih banyak persiapan. Jadi dia meninggalkan rumah gua lagi dan terbang ke paviliun kitab suci di puncak tenang yang jatuh. 1 jam kemudian, Liu Ming berjalan keluar dari paviliun kitab suci dengan tangan kosong. Senyum kecut melintas di wajahnya. Sebagian besar seni mistik di paviliun kitab suci adalah tentang teknik hantu. Dilihat dari persyaratan dan deskripsi pelatihan, mereka jelas memiliki konflik dengan penjara neraka naga harimau. Jadi, mereka tidak cocok untuknya. Kemudian, Liu Ming terbang menuju paviliun kitab suci dari sekte tersebut. Setelah belasan menit, dia sekali lagi datang ke paviliun kitab suci yang sudah dikenalnya.
Setelah Liu Ming menyapa wakil murid gemuk itu sebentar, dia langsung berjalan ke lantai 3. Akibatnya, dia tinggal di lantai 3 selama 3 jam. Dia membaca lusinan buku bolak-balik, tetapi dia masih tidak dapat menemukan seni mistik yang cocok. Pada saat ini, di sudut tidak jauh, sebuah lemari kayu hitam menarik perhatiannya. Di lemari kayu, ada selusin buku kuno yang sudah menguning. Seni mistik Archean. Setelah Liu Ming melirik karakter kecil yang ditandai di dekat lemari kayu, sedikit kejutan muncul di matanya. Dia segera berdiri dan berjalan ke lemari kayu hitam, mengambil sebuah buku secara acak dan membalik-balik pengantar di beberapa halaman pertama. Liu Ming datang ke paviliun kitab suci berkali-kali, jadi dia secara alami memahami klasifikasi berbagai buku kuno dengan cukup jelas. Yang disebut seni mistik Archean, seperti namanya, adalah beberapa seni mistik dari era Archean. Teknik-teknik ini seringkali tidak buruk, tetapi kebanyakan dari mereka tidak dapat diberi peringkat sekarang. Kondisi pelatihan mereka sebagian besar keras, jadi hanya sedikit orang yang bertanya tentang mereka. Bagaimanapun, semangat alam dan harta karun di era Archean tidak sebanding dengan hari ini. Setelah 15 menit, dia menggelengkan kepalanya sedikit, meletakkan buku kuno di tangannya, dan mengambil buku kuno lainnya. Segera setelah itu, ketika Liu Ming hendak meletakkan buku kuno-kuno di tangannya kembali ke lemari kayu, suara samar Luoho tiba-tiba terdengar di telinganya. Setelah Anda menguasai mantra guntur surgawi ini, Anda dapat menyerap kekuatan guntur surgawi untuk menahan semua roh jahat yang membantu dalam menahan kehendak iblis di tubuh Anda. Meskipun tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kehendak iblis, ia memiliki tingkat tertentu untuk menekannya. Betulkah? Liu Ming terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia buru-buru bertanya di lautan kesadarannya. Tapi setelah dia menanyakan ini, Luohu tidak lagi mempermasalahkan pertanyaannya. Wajah Liu Ming segera menjadi tidak pasti, dan pikirannya berubah dengan cepat. Lupakan saja, meskipun masih belum jelas siapa Luohu ini, setidaknya sampai sekarang, dia mengatakan yang sebenarnya. Karena dia mengatakan bahwa mantra guntur surgawi ini dapat melawan kehendak iblis, ini mungkin benar. Setelah ragu dalam benaknya, Liu Ming segera membalik buku kuno itu tanpa ragu-ragu dan melihat poin kontribusi yang dibutuhkan. Akibatnya, dia terkejut lagi. Buku kuno yang tampaknya biasa ini membutuhkan 600.000 poin kontribusi yang menakjubkan, yang lebih dari poin kontribusi yang dibutuhkan untuk meminjam cermin pemisahan dan reuni yin yang itu bahkan lebih dari 2 kali lipat dari teknik 3 bayangan meraj. Liu Ming berkedip dan memastikan bahwa dia telah membaca poin kontribusi dengan benar. Setelah menggertakkan giginya, dia masih mengambil buku kuno ini dan berjalan ke bawah untuk mencari wakil murid gemuk bermarga Lu lagi. Apa yang ingin dipinjam Broter Liu kali ini? Ketika Deputi Gemuk melihat Liu Ming datang, dia segera bertanya dengan senyum di wajahnya. Saudara Lu, selanjutnya saya ingin menggunakan hak murid dalam untuk meminjam mantra guntur surgawi ini dengan setengah harga. Liu Ming menyentuh hidungnya, melambaikan buku kuno di tangannya, dan berkata, mantra guntur surgawi. Apakah saudara Liu tahu bahwa meskipun mantra ini sangat kuat setelah menguasainya, kesulitan pelatihan tidak sebanding dengan teknik peringkat atas biasa. Di sekte dalam, orang jarang mempraktikkannya. Bahkan jika beberapa orang tertarik, kebanyakan dari mereka adalah senior di atas Real Pellet State. Pemuda gemuk itu melihat buku kuno di tangan Liu Ming dan segera berkata dengan terkejut. Meskipun deputi gemuk ini memiliki tingkat kultivasi yang rendah, dia telah melayani sebagai deputi di paviliun kitab suci selama bertahun-tahun. Dia akrab dengan berbagai seni mistik di paviliun kitab suci, jadi dia mengingatkan Liu Ming dengan belak-belakan. Terima kasih saudara Lu telah mengingatkan, tetapi saya telah memutuskan untuk melatih mantra ini. Liu Ming tahu bahwa dia mengingatkan karena kebaikan, jadi dia menangkupkan tinjunya dan menjawab dengan tegas. Karena saudara Liu bertekad, saya tidak akan membujuk Anda lagi. Beri aku tokenmu. Deputi gemuk berkata sambil tersenyum ketika mendengar itu. Liu Ming segera melepas token identitas dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada pemuda gemuk itu. Pemuda bermarga Lu menjentikkan lengan bajunya dan mengeluarkan pena giok hijau dan dengan ringan mengetuknya pada token Liu Ming. Setelah kilatan lampu hijau, poin kontribusi dalam token berkurang 300.000. Setelah melakukan ini, dia sekali lagi mengetuk mantra guntur surgawi dengan pena giok. Lampu hijau menyala ke dalam buku kuno, melepaskan pesona di atasnya. Saudara Liu,
Pesona klasik ini telah dibuka. Anda hanya perlu menyalinnya ke slip batu giok dan bersumpah sebelum mengambilnya. Pria muda bermarga Lu itu menjauhkan pulpen giok itu dan mengembalikan token itu kepada Liu Ming. Terima kasih, Saudara Lu. Setelah menerima token identitas, Liu Ming mengeluarkan slip batu giok dan menempelkannya di buku kuno. Dalam sekejap, lingkaran cahaya perak samar melintas. Baris kata-kata kecil muncul di slip batu giok, dan mereka menghilang lagi beberapa saat kemudian. Setelah Liu Ming memasukkan slip batu giok ke dalam cincin Sumeru, dia bersumpah seperti biasa dan meletakkan kembali buku kuno itu di lemari hitam. Kemudian, dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada pemuda bermarga Lu dan berjalan kembali ke rumah guanya. Begitu dia kembali ke rumah guanya, dia berjalan ke ruang rahasia. Dia duduk bersila di atas kasur, mengeluarkan batu giok dan meletakkannya di dahinya. Dia mulai memahami mantra guntur surgawi. Beberapa hari telah berlalu dengan cepat. Setelah Liu Ming menghabiskan banyak usaha, dia akhirnya sepenuhnya memahami seni mistik kuno ini. Meskipun dia sangat lelah secara mental, dia akhirnya mengerti mengapa seni mistik ini begitu kuat sehingga beberapa murid memilih untuk mempelajarinya. Menurut catatan di buku kuno, mantra petir surgawi ini, seperti namanya, adalah mantra yang hanya bisa dipraktikkan dengan bantuan guntur. Tidak hanya membutuhkan banyak waktu untuk berlatih, seseorang juga perlu menunggu badai petir untuk dapat mempraktikkannya. Dengan cara ini, bahkan seorang murid dengan bakat luar biasa dalam merapal mantra, dia mungkin perlu menghabiskan ratusan tahun untuk menjadi seorang pemula. Tetapi bagi Liu Ming, mantra petir surgawi hanya bisa menahan ki iblis ketika dia menguasainya. Menurut situasi ini, dibutuhkan ribuan tahun untuk berlatih. Untuk waktu yang lama, dia secara alami tidak bisa menunggu. Sama seperti Liu Ming menghitung waktu yang dia butuhkan untuk berlatih mantra guntur surgawi ini, wajahnya segera memutih dan merah. Dia menutup matanya tiba-tiba, perlahan menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam tablet surgawi. Setelah beberapa saat, dengungan terdengar di telinganya. Setelah dia pingsan, dia sudah muncul di ruang misterius abu-abu. Seorang pria muda berdiri tidak jauh di depan dengan tangan di punggungnya. Itu adalah Luo Hu. Senior Luo Hu, Anda hanya mengatakan kepada saya bahwa setelah saya menguasai teknik guntur surgawi ini, itu dapat menahan keinginan iblis dalam tubuh saya. Namun, Anda belum memberitahu saya bahwa saya membutuhkan guntur alami untuk dapat mempraktikkan ini. Liu Ming menghela nafas dan bertanya dengan senyum pahit. Karena aku membiarkanmu memilih mantra ini, aku punya alasan sendiri. Luo Hu hanya menjawab dengan samar mendengar itu. Lalu dia menjentikkan lengan bajunya. Mata murid iblis ilusi di tablet surgawi di sampingnya tiba-tiba bersinar terang. Liu Ming hanya merasa bahwa pemandangan di sekitarnya kabur, dan dia berada di tanah tandus dengan awan gelap di langit. Guntur yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi garis-garis ular perak yang menari dengan liar. Ledakan. Sebuah guntur tebal melanda dekat posisi Liu Ming langsung. Guntur surgawi. Liu Ming terkejut. Dia hanya bisa memaksa tubuhnya untuk memutar, tetapi bahunya masih terkena guntur surgawi. Dia tersandung, dan luka bakaran hitam beberapa inci dalam muncul di bahunya. Percikan listrik perak masih mengalir liar di tubuhnya. Bau terbakar segera terpancar dari tubuhnya. Kata, Bab 644, Kota Sungai Bulan. Bahkan jika tubuh fisiknya sudah tirani di antara rekan-rekannya yang sama, itu terlalu berat untuk menahan sambaran petir yang mengerikan. Tidak mengherankan bahwa hanya pembangkit tenaga listrik Real Pellet State yang mempraktikkan mantra ini. Rata-rata murid periode kristalisasi mungkin terbunuh oleh guntur sebelum mereka bisa mulai. Pada saat yang sama, guntur terus terdengar di langit. Lebih dari 10 busur petir perak padat melanda Liu Ming. Setelah hanya beberapa detik, Liu Ming telah dipukul di sekujur tubuhnya dengan bekas luka. Dia merasa tidak bisa menahannya lagi. Pada saat ini, setelah mendengar bas, pemandangan di sekitarnya menjadi kabur. Dia telah muncul di ruang abu-abu dan misterius. Luo Hu masih berdiri tanpa ekspresi di samping celestial tablet, dan ilusif demonik pupil di tablet itu perlahan menutup. Luo senior, barusan, Liu Ming secara alami bertanya dengan curiga setelah sadar kembali. Karena kamu menggunakan aura iblis sejati untuk memperbaiki segel penjara, jadi otoritas murid iblis ilusimu telah meningkat satu tingkat. Anda sudah dapat menggunakan ilusif demonik pupil untuk mensimulasikan segala cuaca medan.
Kalau tidak, aku tidak akan memberitahumu untuk memilih mantra ini. Luo Leo menjelaskan dengan samar. Bisakah mengubah medan dan cuaca untuk latihan? Bukankah itu berarti selama kekuatan mentalku cukup, aku bisa melatih mantra petir surgawi ini kapan saja? Liu Ming sangat gembira ketika dia mendengar ini. Tentu saja, hanya perubahan ilusi semacam ini yang melibatkan cuaca, kamu masih tidak bisa mengendalikannya. Itu hanya bisa dilakukan oleh saya. Ketika kamu ingin berlatih di masa depan, panggil saja namaku. Luo Hu berkata tanpa ekspresi. Aku baik-baik saja dengan ini, tapi apa otoritas penjara yang disebutkan senior tadi? Apakah jika saya terus meningkatkan otoritas dengan mengisi lebih banyak aura iblis sejati, saya dapat menggunakan murid iblis ilusi untuk mewujudkan ilusi lainnya? Setelah mata Liu Ming berkedip beberapa kali, dia mengajukan lebih banyak pertanyaan dalam satu napas. Namun, Luo Hu tidak bermaksud menjawab serangkaian pertanyaan ini sama sekali. Dia hanya berkata, kamu akan tahu nanti. Dia kemudian menjentikkan lengan bajunya, dan embusan angin masuk. Setelah Liu Ming pingsan, dia muncul kembali di ruang rahasia. Temperamen Luo Hu benar-benar tidak dapat diprediksi. Liu Ming tidak bisa tidak memfitnah, tapi dia merasa lega. Jika tidak, membeli buku yang tidak dapat digunakan dengan 300.000 poin kontribusi secara alami akan membuatnya sangat tertekan. Sekarang, selama dia bisa berlatih mantra guntur surgawi dengan lancar, dia tidak hanya bisa menahan keinginan iblis di tubuhnya setelah menguasainya, tetapi dia juga memiliki satu mantra lagi untuk bertarung dengan musuh. Masih ada setengah tahun sebelum memasuki ruang misterius, tetapi bahan untuk pil roh Yun belum lengkap. Setelah berpikir sejenak, Liu Ming segera meninggalkan rumah gua dan terbang keluar dari pegunungan seribu roh menuju arah tertentu. Sebulan kemudian, di luar pasar skala besar jutaan mil jauhnya dari Tousan Spirit Mountain Range, seorang pria muda berjubah hijau berdiri di atas bukit menghadap angin dengan pandangan berpikir. Orang ini adalah Liu Ming. Selama periode waktu ini, dia telah mengunjungi dua pasar terdekat satu demi satu, tetapi dia masih tidak dapat mengumpulkan semua bahan dari pil roh Yun. Dia masih kekurangan suplemen yang disebut rumput dabai. Adapun bahan utamanya, 5 cairan ringan, ia hanya membeli 2 botol. Kualitasnya juga rata-rata. Itu hanya hampir tidak bisa digunakan. Setelah dia menanyakannya, seorang penjaga toko eliksir yang berpengalaman mengatakan kepadanya bahwa tempat-tempat di dekat kota Sungai Bulan menghasilkan rumput dabai, dan dia mungkin dapat membeli sekitar 5 cairan ringan berkualitas baik di sana. Yang disebut 5 cairan ringan ini juga disebut 5 madu ringan. Itu adalah sejenis madu dari lebah biskin yang dianggap sebagai produk lokal khusus di beberapa tempat di benua Langit Tengah. Meskipun outputnya banyak setiap tahun, sering dibeli di pasar lokal segera setelah tersedia. Jadi jika dia benar-benar ingin membeli 5 cairan ringan berkualitas tinggi, dia harus pergi ke tempat produksi. Tetapi Gunung Naga Babi, tempat 5 lebah cahaya berada, terletak di tanah tandus selatan di bagian paling selatan benua Langit Tengah. Tidak hanya itu sangat terpencil, tetapi ada banyak makhluk berbahaya. Banyak biskin dan kekuatan jahat bahkan bercokol di tempat ini. Dari Tousan Spirit Mountain ke hutan belantara selatan, dia tidak bisa menggunakan susunan teleportasi untuk sebagian besar perjalanan. Perjalanan pulang pergi akan memakan waktu 2 tahun, jadi Liu Ming pasti tidak akan bisa buru-buru ke tempat itu sekarang. Sekarang, dia hanya bisa mengumpulkan bahan yang cukup untuk memperbaiki pil roh Yun beberapa kali. Setelah dia keluar dari ruang misterius, dia harus pergi ke hutan belantara selatan sendirian. Namun, menurut pengalaman alkimia sebelumnya, semakin baik kualitas bahan utama, semakin tinggi tingkat keberhasilannya, dan semakin mudah untuk memperbaiki eliksir kelas yang sempurna. Jika memungkinkan, Liu Ming secara alami ingin mengumpulkan sekitar 5 madu ringan berkualitas tinggi sehingga dia dapat meningkatkan kemahirannya sesegera mungkin. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa kota Sungai Bulan dapat memiliki 5 madu ringan berkualitas tinggi, dia secara alami tidak dapat melepaskan kesempatan ini. Namun, River Moon City juga cukup jauh dari tempatnya sekarang. Tapi untungnya, ada lingkaran teleportasi ribuan mil jauhnya dari pasar ini. Dia bisa menghabiskan beberapa batu roh untuk berteleportasi beberapa untuk mencapai sekitar kota Sungai Bulan. Setelah memikirkannya, Liu Ming segera mengambil keputusan, melepaskan perahu giok Dai Yue dan melompat ke atasnya. Dengan ketukan kakinya, perahu giok itu terbang ke arah susunan teleportasi tertentu.
Setelah itu, Liu Ming duduk bersila di depan kapal terbang dan bermeditasi. Setengah bulan kemudian, di ngarai terpencil, cahaya kristal memudar, memperlihatkan perahu batu giok sepanjang 100 meter. Di bagian depan kapal terbang, dua sosok berdiri di sana, satu pemuda adalah Liu Ming, yang lainnya adalah seorang pria dengan alis tebal mengenakan jubah putih abu-abu sederhana. Kultivasinya hanya pada tahap awal periode kondensasi. Senior, kamu hanya perlu terbang lebih dari 1000 mil ke timur untuk mencapai River Moon City itu. Pria muda dengan alis tebal menunjuk ke depan dan berkata dengan hormat kepada Liu Ming. Oke, mari kita lanjutkan. Liu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Dengan jentikan lengan bajunya, perahu giok itu terbang menuju kota Sungai Bulan dalam cahaya kristal. Ketika Liu Ming mengambil susunan teleportasi pertama, dia kebetulan bertemu dengan pria ini. Dia tidak ingin mengganggu orang ini pada awalnya, tetapi pria ini mengambil inisiatif untuk menyambutnya setelah merasakan aura Liu Ming yang tak terduga. Dia memberitahu Liu Ming bahwa dia adalah penduduk lokal kota Sungai Bulan, dan dia bersedia membantu Liu Ming. Liu Ming baru saja akan berbelanja bahan di River Moon City, jadi dia setuju untuk membawa pemuda ini bersamanya setelah sedikit memikirkannya. Di atas kapal terbang, pemuda dengan alis tebal dengan hormat berkata kepada Liu Ming. Senior, untuk rumput dabai yang Anda sebutkan, River Moon City memiliki output tinggi setiap tahun. Tak hanya itu, harganya juga murah. Anda dapat membeli satu untuk ratusan batu roh. Adapun 5 cairan ringan, saya belum pernah mendengarnya. Namun, River Moon City akan mengadakan lelang besar setiap tahun. Harta karun yang langka dan eksotis tidak terhitung jumlahnya. Mungkin senior bisa mendapatkan barang yang kamu butuhkan di sana. Kapan lelang ini diadakan? Liu Ming bertanya dengan gerakan dalam pikirannya. Lelang kecil diadakan setiap 6 bulan, dan lelang besar diadakan setiap 2 tahun. Sangat disayangkan bahwa lelang kecil baru saja diadakan bulan lalu. Lelang berikutnya akan diadakan dalam 5 bulan. Pria muda dengan alis tebal dengan hormat menjawab Liu Ming. Wajah Liu Ming sedikit berubah saat mendengar ini. Menurut petunjuk Luohu sebelumnya, ada sekitar 4 bulan sebelum pergi ke ruang misterius. Sudah terlambat untuk menunggu sampai lelang berikutnya. Di kota Sungai Bulan ini, selain pelelangan, apakah ada toko obat terkenal? Liu Ming bertanya setelah memikirkannya. Ini, toko terbesar di River Moon City disebut, Rumah Harta Karun Surgawi. Ia mengklaim memiliki banyak bahan langka. Mungkin senior dapat menemukan hal-hal yang Anda butuhkan di sana. Setelah berpikir sebentar, pemuda dengan alis tebal menjawab dengan hati-hati. Sangat baik. Mendengar kata-kata itu, Liu Ming mengangguk sedikit, lalu berhenti berbicara dan bermeditasi dengan tenang. 3 hari kemudian, di atas tanah datar lebih dari 100 kaki jauhnya dari sebuah kota besar, sebuah kapal terbang sepanjang 100 meter terbang di udara. Di depan kapal terbang, Liu Ming menyipitkan matanya, melihat kota Sungai Bulan di depannya. Dibandingkan dengan pasar di Sekte Taiking, ukuran kota ini 5 kali lebih besar. Itu dikelilingi oleh tembok kota yang terbuat dari balok marmer kuning. Dindingnya lebih dari 100 meter. Semua jenis bangunan dengan ketinggian yang berbeda diatur dengan padat dan rapi di kota. Pada saat yang sama, lampu pelarian berwarna-warni masuk dan keluar dari kota yang merupakan pemandangan yang makmur. Liu Ming memberi isyarat dan membiarkan kapal terbang itu mendarat, lalu dia melompat turun bersama pemuda beralis tebal itu. Perahu terbang itu terbang kembali ke lengan bajunya dalam cahaya kristal. Selanjutnya, di bawah pimpinan pemuda dengan alis tebal, keduanya berhasil memasuki kota Sungai Bulan. 1 jam kemudian, ketika Liu Ming keluar dari toko ramuan biasa, 2 jimat penyimpanan di cincin Sumeru sudah penuh dengan rumput dabai. Dia baru saja membeli semua rumput dabai di toko ini. Rumput ini cukup untuk memurnikan ratusan pil roh Yun, dan itu hanya 200 batu roh per rumput. Dia segera membeli semua rumput dabai dengan 300.000 batu roh tanpa ragu-ragu. Pria muda dengan alis tebal dan penjaga toko sedikit tercengang. Bagaimanapun, rumput roh ini adalah bahan tambahan, tetapi tidak banyak digunakan seperti bahan lainnya. Oleh karena itu, tidak ada yang akan membeli begitu banyak sekaligus. Senior membeli begitu banyak bahan sekaligus, apakah itu untuk memperbaiki eliksir? Pria muda dengan alis tebal mengikuti Liu Ming keluar dari toko dan bertanya dengan hati-hati.
Mengapa? Anda tampaknya ingin tahu tentang pembelian saya dari begitu banyak bahan. Liu Ming membalas dengan senyum palsu setelah mendengar ini. Junior tidak berani. Maaf untuk mulutku yang besar. Pria muda dengan alis tebal mendengar kata-kata itu, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan kaget. Oke, di mana rumah harta karun surgawi yang kamu sebutkan? Bawa aku ke sana. Liu Ming bertanya dengan acuh tak acuh. Senior, rumah harta karun surgawi tepat di jalan di sebelah kanan depan. Saya khawatir dengan identitas saya tidak bisa menemani senior untuk memasuki tempat itu. Pria muda dengan alis tebal buru-buru meminta maaf sambil tersenyum. Apakah pemuda ini terkait dengan rumah harta karun surgawi? Kenapa dia harus menjauh sekarang? Bisakah Liu Ming menemukan apa yang dia inginkan dari toko ini? Bab 645, 5 cairan ringan. Baik, karena rumah harta karun surga tidak jauh, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Saya memiliki sebotol ramuan yang meningkatkan kekuatan spiritual di sini. Ini adalah hadiah Anda untuk menunjukkan jalan kepada saya. Liu Ming melirik pemuda dengan alis tebal, dan dia melemparkan botol kecil zamrud kepadanya. Pria muda dengan alis tebal mengambil botol dan membungkuk dengan tergesa-gesa untuk berterima kasih padanya. Ketika dia membuka botol untuk melihat ramuan di dalamnya dengan wajah penuh kejutan, Liu Ming sudah menghilang tanpa jejak. Liu Ming tidak memasuki rumah harta karun surgawi secara langsung, tetapi dia menyamar menjadi pria berotot dengan wajah hitam sebelum masuk. Preseden keberadaannya dibocorkan oleh paviliun biduk, dia lebih berhati-hati dari sebelumnya. Jika rumah harta karun surgawi ini benar-benar memiliki banyak bahan langka seperti yang dikatakan pemuda dengan alis tebal, kekuatannya tidak akan lemah. Jadi, penyamaran itu sangat diperlukan. Setelah beberapa saat, pria berotot dengan wajah hitam ciptaan Liu Ming muncul di luar gedung berbentuk pagoda setinggi 100 meter. Pada plakat emas di atas pintu, 3 kata, Rumah Harta Karun Surgawi, memancarkan lingkaran halo emas. Liu Ming masuk tanpa ragu-ragu. Pelanggan yang terhormat, salam. Orang yang berteriak adalah asisten toko yang tampak biasa saja. Dia sepertinya memperhatikan tingkat kultivasi Liu Ming yang tinggi, jadi dia menyapa dengan hormat. Liu Ming menggunakan pikiran surgawi untuk memindai dan menemukan bahwa orang ini sebenarnya berada pada tahap awal periode kondensasi. Dibandingkan dengan penjaga toko utusan roh di toko normal, rumah harta karun surgawi ini memang berada di level yang lebih tinggi. Saya penjaga toko rumah harta karun surgawi. Tuan datang ke sini dari jauh, bagaimana kalau kita naik ke atas untuk minum teh sambil membicarakan bisnis? Seorang pria parubaya dengan jubah abu-abu tiba-tiba muncul di depan Liu Ming. Ketika Liu Ming melihat pria ini, hatinya bergetar. Penjaga toko parubaya ini memancarkan aura periode kristalisasi. Baik, Liu Ming mengangguk sedikit setelah sedikit berpikir. Setelah itu, dia mengikuti pria ini langsung ke lantai 4, dan dia memasuki ruangan yang elegan dengan luas 80 meter. Berbeda dengan ruangan elegan di toko obat klan kelelawar yang pernah dia lihat sebelumnya, hanya ada beberapa lukisan yang tergantung di dinding ruangan ini. Selain itu, tidak ada mantra kedap suara, tetapi Liu Ming masih menemukan 2 warna ungu samar di pintu. Setelah penjaga toko dengan jubah abu-abu secara pribadi menyajikan secangkir teh untuk Liu Ming, dia duduk di seberang Liu Ming dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Bagaimana saya memanggil Tuan? Penjaga toko dengan jubah abu-abu bertanya dengan sopan. Nama keluarga saya adalah Ouyang. Liu Ming menyesap dan menjawab dengan lemah. Pak, Ouyang, meskipun kota Sungai Bulan tidak kecil, ia terletak di tempat terpencil. Seringkali ada miskin tingkat tinggi di dekatnya, jadi orang biasanya datang ke sini dengan susunan teleportasi. Tuan Ouyang sepertinya sangat asing bagiku, jadi kamu harus datang ke kota ini secara khusus. Penjaga toko tersenyum. Saya mencari beberapa cairan ringan kelas atas 5, tetapi saya tidak dapat menemukannya setelah mencari di beberapa pasar. Saya kebetulan mendengar bahwa rumah harta karun surgawi mungkin memilikinya, itu sebabnya saya mengunjungi toko Anda. Liu Ming berkata perlahan. Cairan ringan 5 kelas atas. Hal ini jarang terjadi, tetapi karena Tuan memintanya, toko kami pasti akan memuaskan Anda. 5 cairan ringan dengan kualitas ini langka, jadi harganya, penjaga toko berjubah abu-abu menjawab sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata itu. Harganya bisa didiskusikan selama kamu benar-benar memiliki item ini. Liu Ming sangat gembira ketika dia mendengar ini. Bagus.
Mohon tunggu sebentar. Saya akan membiarkan teman itu mengantarkan barang-barangnya. Penjaga toko dengan jubah abu-abu penuh dengan senyuman. Kemudian dia mengeluarkan catatan putih kosong dari lengan bajunya dan menggambar beberapa goresan pada catatan itu dengan jari-jarinya. Nyala api tiba-tiba naik, membakar catatan putih menjadi gumpalan asap hijau. Tolong tunggu sebentar, Tuan Ouyang. Setelah menyelesaikan semua ini, penjaga toko dengan jubah abu-abu berkata. Setelah sekitar 15 menit, staf yang dia temui di lantai bawah masuk. Setelah membungkuk kepada penjaga toko, dia melambaikan lengan bajunya, dan 5 botol perak diletakkan di atas meja. Tuan dapat memeriksa apakah itu sesuai dengan kebutuhan Anda. Penjaga toko dengan jubah abu-abu berkata sambil tersenyum pada Liu Ming. Kalau begitu aku akan melihatnya. Setelah Liu Ming mengangguk, dia segera melambaikan satu tangan untuk mengambil satu botol ke tangannya. Liu Ming membuka tutupnya dan melihat ke dalam. Cairan transparan berwarna oranye terlihat di dalam botol. Cairan itu tertutup rapat dengan lubang-lubang kecil, dan memancarkan semburan roh harum. Madu roh Yun kelas atas benar-benar luar biasa. Setelah 10 menit, Liu Ming menutup kembali tutup botol terakhir dari 5 cairan ringan dan dengan lembut meletakkannya kembali ke meja sebelum bertanya. 5 botol cairan spiritual ini memang berkualitas baik, mereka sudah kelas atas. Berapa banyak batu roh harganya? Setiap botol 650.000, jika Anda membeli semua, maka saya dapat menjual Anda dengan harga 3 juta. Penjaga toko tersenyum sedikit dan berkata dengan percaya diri. 3 juta. Liu Ming sedikit terkejut dengan harganya. Lagi pula, 2 botol 5 cairan ringan biasa yang dia beli sebelumnya hanya 300.000, dan kelas atas ini sebenarnya berharga 600.000 per botol. Perbedaannya sangat besar sehingga jauh di luar dugaannya. Yah, karena Tuan berkata begitu, aku tidak akan tawar-menawar denganmu, 3 juta itu. Setelah hanya beberapa saat, Liu Ming berkata dengan tenang. Setelah itu, dia mengeluarkan sekantong besar batu roh dari siput Sumeru. Hehe, Taois Ouyang benar-benar orang yang terus terang. Jika Anda membutuhkan sesuatu lagi, datang saja ke toko kami. Penjaga toko dengan jubah abu-abu meraih tas kulit, memindainya dengan pikiran surgawi dan berkata sambil tersenyum. Akan melakukan. Berkat toko Anda kali ini, jika tidak, saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya perlukan untuk menemukan cairan spiritual ini. Sudah larut, dan saya masih memiliki beberapa hal lain, jadi saya akan pergi sekarang. Petik 2. Liu Ming juga memasukkan 5 botol perak ke dalam cincin Sumeru. Setelah beberapa kata sopan, dia berdiri dan menangkupkan tinjunya ke penjaga toko sambil mengucapkan selamat tinggal. Selanjutnya, dia berjalan keluar dari rumah harta karun surgawi di bawah pengawalan penjaga toko. Begitu Liu Ming terbang keluar dari area kota Sungai Bulan, dia segera melepaskan perahu giok Dai Yue dan terbang menuju susunan teleportasi. Sepanjang jalan, dia juga dengan hati-hati berubah menjadi orang yang berbeda dan dengan sengaja menghindari pembudidaya lain. Dengan cara ini, 2 bulan kemudian, dia kembali ke rumah guanya di Sekte Taiking. Pada saat ini, hanya beberapa bulan sebelum penyerapan gelembung misterius. Setelah beberapa kemunduran, dia akhirnya menyiapkan beberapa salinan bahan untuk pil roh Yun. Pada saat berikutnya, Liu Ming menolak semua pengunjung dan tinggal sendirian di ruang rahasia untuk berkultivasi. Dari waktu ke waktu, dia mengamati situasi jam pasir di Celestial Tablet di Lautan Kesadaran. Suatu hari setelah sebulan kemudian, ketika pasir di Celestial Tablet jatuh, Lautan Kesadaran tiba-tiba melonjak hebat. Gelembung kristal muncul di laut spiritual setelah sekejap. Ini akan dimulai. Setelah Liu Ming berbisik pada dirinya sendiri, dia segera melepaskan jejak kekuatan mental dan dengan lembut menyentuhnya. Bang! Gelembung misterius meledak tiba-tiba, dan kekuatan besar menyembur keluar darinya. Liu Ming hanya merasakan darah mendidih di tubuhnya, gas hitam melonjak keluar dari tubuhnya, kekuatan spiritual dalam tubuh terus-menerus dilepaskan dari 153 kristal. Seperti pusaran air, itu melonjak menuju gelembung misterius di Lautan Kesadaran. Dengan penipisan kekuatan spiritual yang cepat di tubuhnya, wajahnya berangsur-angsur berubah dari kemerahan menjadi sedikit pucat. Gas hitam yang awalnya dilepaskan dari permukaan tubuhnya juga secara bertahap kembali ke tubuhnya, perlahan menjadi lebih tipis. Pada saat ini, wajah Liu Ming menunjukkan sedikit kegembiraan. Lagi pula, dia sudah mempersiapkan ini sejak lama.
Dia menyapu cincin Sumeru dengan pikiran surgawi. Setelah memastikan bahwa semuanya sudah siap, dia menepuk tas pemulihan jiwa di pinggangnya, dan dua gas hitam keluar, memperlihatkan tengkorak terbang setan dan kalajengking tulang. Sebelum Liu Ming memerintahkan, dua hewan peliharaan spiritual tampaknya memahami situasinya. Demon Flying Skull membungkus lengan Liu Ming erat-erat dengan rambutnya sementara Bone Scorpion terbang langsung ke bahunya, mencengkeram kemeja Liu Ming erat-erat dengan penjepitnya. Kali ini, waktu penyerapan gelembung misterius tampaknya lebih lama dari sebelumnya. Ketika kekuatan spiritual di tubuh Liu Ming hampir dikosongkan, aliran gelembung berhenti tiba-tiba. Liu Ming menghela nafas lega, tetapi sebelum dia sempat memeriksa laut spiritual di tubuhnya, dia merasakan dengungan lembut di telinganya. Adegan di depannya menjadi kabur. Ketika dia melihat pemandangan di depan lagi, dia sudah berada di ruang abu-abu. Ruang misterius saat ini beberapa kali lebih besar daripada ketika saya memasukinya terakhir kali, yang jelas terkait dengan sejumlah besar kekuatan spiritual yang ditarik kali ini. Di ruang terbuka lebih dari 100 kaki darinya, Luo sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Dia tidak membuka matanya bahkan setelah Liu Ming muncul. Kalian berdua pergi dan berlatih sendiri. Setelah Liu Ming melirik tengkorak terbang setan dan kepiting tulang di sekitarnya, dia memerintahkan dengan nada rendah. Dimengerti, Tuan. Demon Flying Skull dan Bone Scorpion menjawab serempak. Setelah menjadi kabur, mereka muncul di depan dinding udara di kejauhan. Demon Flying Skull melepaskan rambut hijau lebat di dinding udara. Bone Scorpion menggosok bahu Liu Ming dengan penjepit raksasa, lalu melompat turun. Setelah pola rohnya muncul, itu meledak ke arah dinding udara lain. Setelah melihat keduanya pergi, Liu Ming perlahan berjalan di depan Luohu. Dia berkata dengan hormat, "Senior Luohu." Luohu hanya mengangguk padanya, tetapi dia masih tidak membuka matanya dan tidak berbicara. Liu Ming tahu bahwa Luohu ada di sini hanya untuk membantunya berlatih mantra petir surgawi, jadi dia tidak banyak bicara. Dia berjalan ke ruang kosong sendirian, duduk bersila dan bermeditasi. Jika tidak ada yang salah, dia akan tinggal di ruang misterius selama 16 tahun kali ini. Hal terpenting saat ini adalah membiasakan diri dengan menyempurnakan pil roh Yun. Setelah merenung sebentar, dia mengeluarkan kuali hijau kecil. Itu adalah kuali Liu Shen, yang dia dapatkan di Istana Ilusi Langit Hijau beberapa tahun yang lalu. Kali ini dia hanya punya satu resep untuk dipraktikkan. Akankah satu jenis pil cukup untuk mengisi kembali kekuatan spiritualnya? Tapi dia memiliki mantra baru untuk dipelajari kali ini yang akan memungkinkan dia untuk sepenuhnya memanfaatkan waktu di ruang misterius. Bab 646, Pil Roh Yun. Liu Ming melemparkan kuali kecil dan meluncurkan dua simbol ke sana. Kuali kecil itu membesar hingga setinggi 30 meter setelah kilatan lampu hijau dan jatuh ke tanah dengan keras. Selama latihan sebelumnya dalam pemurnian, dia sudah menguasai penggunaan kuali ini sepenuhnya. Setelah meluncurkan simbol di pesona kecil di dasar kuali, tenda hijau meledak. Lampu hijau gelap mengalir dari bawah ke atas kuali. Di atas kuali hijau zamrud, lingkaran cahaya berwarna-warni dipancarkan, api merah muncul dari bawah. Liu Ming dengan cepat menjentikkan lengan bajunya, mengeluarkan jimat penyimpanan yang disiapkan sebelumnya dan menghancurkannya. Tumpukan material berserakan di lantai. Setelah dia menyentuh tanah dengan telapak tangan, gas hitam menggulung bahan-bahan ini dan membawanya ke dalam kuali raksasa. Kemudian, dia segera mengeluarkan sebotol 5 cairan ringan dari Sumeru Ring. Dengan flip lembut, cairan transparan oranye kental tiba-tiba berubah menjadi garis tipis kristal yang perlahan mengalir ke dalam kuali. Setelah menuangkan sekitar setengah ke dalam kuali, telapak tangannya terbalik, dan botol perak segera menghilang. Pada saat ini, penutup kuali perlahan tertutup. Liu Ming terus mengubah gerakan dengan satu tangan, meluncurkan kekuatan spiritual ke dalam api di bawah kuali. Engah! Seluruh Liu Shen Cauldron segera terbungkus dalam api merah. Dibandingkan dengan periode kondensasi, eliksir periode kristalisasi jelas membutuhkan proses yang lebih lama. Liu Ming awalnya berpikir bahwa pil roh Yun pertama dapat disempurnakan paling lama 3 hari, tetapi setelah 7 hari, di bawah penyaluran konstan, Liu Ming mendengar suara teredam dari kuali. Bau terbakar keluar. Jelas, upaya pertama gagal. Di waktu berikutnya, Liu Ming mencoba lagi dengan cairan ringan kelas 5, tetapi masih berakhir dengan kegagalan. Terlebih lagi,
Butuh 10 hari untuk memperbaiki cairan ringan kelas atas 5 ini menjadi ramuan. Setelah lebih dari setengah tahun, Liu Ming akhirnya menggunakan cairan ringan kelas 5 untuk berhasil memperbaiki pil Roh Yun pertama. Liu Ming melihat ramuan putih memancarkan aroma harum dan penuh kekuatan spiritual di tangannya, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kagum. Dengan bantuan Liu Shen Cauldron, dia hanya berhasil menyempurnakan sekali setelah 20 kali percobaan yang jauh di luar dugaannya. Tidak heran eliksir tingkat periode kristalisasi di luar secara signifikan lebih jarang daripada periode eliksir kondensasi dalam hal jenis dan kuantitas. Liu Ming memikirkannya, menyingkirkan ramuan itu, mengeluarkan botol perak dari lengan bajunya, dan kemudian memulai pemurnian berikutnya. 1 hari setelah 5 tahun kemudian, Liu Ming sedang bermain dengan ramuan putih penuh semangat. Permukaan ramuan ini dikelilingi oleh kabut putih. Melalui kabut, pola eliksir yang jelas bisa dilihat. Itu adalah pil Roh Yun kelas pelet. Sampai sekarang, melalui upayanya yang konsisten selama siang dan malam, dan dengan berkah dari Liu Shen Cauldron harta karun kuno, dia akhirnya meningkatkan tingkat keberhasilan pil Roh Yun menjadi 50. Namun, peluangnya untuk memperbaiki nilai yang sempurna masih tetap ada, sangat ramping. Kadang-kadang, satu dari pil yang dia haluskan menggunakan cairan ringan 5 tingkat atas hampir tidak bisa mencapai tingkat pelet. Adapun ramuan kelas bumi, dia belum pernah memperbaikinya. Tapi kemampuannya dalam menyempurnakan pil Roh Yun tidak bisa lagi ditingkatkan. Tampaknya jika dia ingin memperbaiki eliksir tingkat bumi, tidak mungkin lagi menebusnya dengan keterampilan alkimia belaka. Kuncinya adalah bahan utama. Saat Liu Ming memikirkan ini, dia meluncurkan simbol, dan kuali zamrud terbang dan kembali ke ukuran inci sebelum terbang kembali ke lengan bajunya. Tingkat keberhasilan saat ini telah membuatnya cukup puas. Menurut pengalaman sebelumnya, jika dia terus memperbaiki pil ini, akan membutuhkan banyak upaya untuk meningkatkannya. Kemudian, Liu Ming berdiri, melenturkan tangan dan kakinya, dan pergi untuk melihat kemajuan Bone Scorpion dan Demon Flying Skull. Keduanya masih berlatih tanpa lelah di dinding udara. Keterampilan mereka yang kuat memiliki peningkatan yang jelas, tetapi mereka tampaknya masih terjebak pada tahap sempurna periode kondensasi. Tidak ada tanda-tanda untuk menembus periode kristalisasi. Liu Ming tidak terkejut dengan ini. Setelah mendorong 2 hewan peliharaan spiritual, dia berjalan menuju tablet surgawi. Luo Hu, yang selalu duduk bersila seperti patung kayu, tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya dengan tatapan kosong. Hati Liu Ming bergetar, tapi dia membungkuk dan berkata dengan hormat. Aku harus menyusahkan senior Luo Hu. Karena kamu akan berlatih mantra guntur surgawi, aku akan mengirimmu masuk. Luo Hu mengangkat tangannya dan meluncurkan cahaya tajam ke murid iblis ilusi di tablet surgawi. Pada saat berikutnya, Liu Ming bisa mendengar guntur di telinganya. Ketika dia melihat dengan jelas lagi, dia sudah berada dalam ilusi yang menggelegar. Ledakan. Hampir pada saat yang sama dia muncul, petir perak tebal menghantam dengan suara memekakkan telinga. Melihat ini, Liu Ming mengerang sambil menggoyangkan lengannya. Gas hitam segera melilit tubuhnya. Dia menerima sambaran petir tanpa menghindar. Pada saat berikutnya, percikan listrik seperti ular perak berkeliaran di gas hitam di sekitar tubuhnya. Kekuatan guntur surgawi ini adalah salah satu sumber kekuatan alami antara bumi dan langit. Itu sangat kuat sehingga sama sekali tidak bisa ditahan oleh tubuh makhluk biasa. Jika pembudidaya umum sedikit ceroboh, cederanya bisa berkisar dari terluka parah dan budidayanya anjlok hingga mati sampai kulitnya hangus parah. Meskipun tubuh fisik Liu Ming jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya, dan dia mendapat berkah dari penjara neraka naga harimau, dia masih merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Kekuatan spiritualnya mengalir dengan cepat. Namun, toleransi rasa sakit dan ketekunannya juga tak tertandingi oleh orang lain. Setelah waktu yang singkat, dia perlahan beradaptasi dengannya. Dia diam-diam membuat gerakan yang dinyatakan oleh buku mantra guntur surgawi dan mulai perlahan-lahan memandu guntur surgawi di kulitnya ke dalam tubuhnya. Setelah setengah jam, Liu Ming menutup matanya dan meninggalkan ilusi ketika tubuhnya tidak bisa lagi menahan kekuatan guntur surgawi. Setelah beberapa saat, Liu Ming kembali ke ruang misterius abu-abu lagi. Luo Hu sudah duduk di sana dengan mata tertutup seolah-olah dia tidak ingin berbicara lebih banyak dengan Liu Ming. Liu Ming tidak terganggu oleh itu. Setelah dia menstabilkan pikirannya, dia segera membuat gerakan.
Busur petir perak seperti rambut yang dia serap barusan mulai berkumpul dengan keras di telapak tangannya. Dengan perubahan gerakan, sekelompok busur petir perak yang menjulang terkondensasi dalam sekejap. Melihat kekuatan guntur surgawi yang kecil, dia tidak bisa menahan tawa. Saat dia menunjuk ke dinding udara, busur petir perak meledak. Terdengar suara teredam. Setelah dinding udara jatuh dengan keras, lubang 10 meter muncul di atasnya. Ada juga percikan api di sekitar tepi lubang, mencegah dinding udara pulih. Kekuatan mantra guntur surgawi benar-benar luar biasa. Saya hanya menyerap sedikit dan melepaskannya, dan itu sudah memiliki kekuatan seperti itu. Liu Ming tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Menurut catatan mantra guntur surgawi, teknik semacam ini cukup istimewa. Meskipun harus dipraktikkan dengan pembudidaya fisik dengan bantuan guntur surgawi di awal, begitu menjadi pemula, ia dapat mengubah kekuatan spiritualnya sendiri menjadi kekuatan kilat untuk menyerang musuh. Kekuatannya jauh lebih besar dari mantra petir biasa beberapa kali. Begitu dia sedikit berhasil dalam teknik ini, dia bisa menyerap sejumlah kekuatan guntur surgawi. Kemudian, dia bisa melepaskan mereka secara berkelompok atau sekaligus untuk menyerang. Begitu dia sukses besar, dia bisa menggabungkan kilat yang diciptakan oleh kekuatan spiritualnya sendiri dan kekuatan guntur surgawi yang dia serap secara eksternal untuk menyerang musuh. Adapun tahap sempurna terakhir, dia bisa menyerap guntur surgawi sejati dari alam yang lebih tinggi. Kekuatan itu tak terbatas. Sekarang Liu Ming hanya bisa untuk sementara memandu kekuatan guntur surgawi ke dalam tubuhnya. Di satu sisi, tubuh fisiknya secara bertahap dapat beradaptasi dengan kekuatan ini. Di sisi lain, dia memicu naluri dalam tubuh melalui metode ini sehingga dia bisa menguasai kekuatan spiritualnya sendiri untuk memadatkan kekuatan petir. Setelah Liu Ming melepaskan kekuatan guntur surgawi dari guntur langit yang dia serap, dia samar-samar merasakan nyeri dari otot-ototnya saat ini. Setelah istirahat setengah hari yang singkat, dia sekali lagi meminjam kekuatan serangga tiruan pikiran dan memasuki ilusi guntur melalui bantuan Luohu. 1 hari setelah 2 bulan kemudian, dalam ilusi, Liu Ming mengangkat dengan satu tangan, dan guntur perak sedikit mengembun di telapak tangannya. Setelah kekuatan spiritual yang kuat perlahan melonjak ke dalamnya, bola petir perak menjadi lebih besar. Itu diluncurkan dalam sekejap. Ledakan. Sebuah bukit setinggi 50 meter runtuh. Dengan terus-menerus memasuki murid iblis ilusi, mantra petir surgawi Liu Ming akhirnya mencapai level awal. Kekuatannya jauh lebih tinggi daripada mantra atribut guntur umum, dan kecepatannya bahkan lebih cepat. Liu Ming sangat puas. Dia menjadi lebih perhatian untuk berlatih mantra archean ini. 1 tahun lagi telah berlalu, Liu Ming sedang duduk bersila di ruang abu-abu, merasakan perubahan di tubuhnya. Sekarang, dia telah mencapai kesuksesan kecil dalam mantra guntur surgawi. Guntur surgawi yang dia serap sudah bisa bergabung dengan kekuatan spiritualnya sendiri tanpa konflik apapun. Liu Ming tidak bisa membantu tetapi merasa senang bahwa dia memiliki kemajuan seperti itu hanya dalam setahun. Memikirkan para pembudidaya yang harus menunggu guntur, bahkan jika mereka beruntung, mereka hanya bisa berlatih beberapa kali per bulan. Tapi Liu Ming berlatih 1 tahun setara dengan kultivator biasa yang telah berlatih selama beberapa dekade. 5 tahun kemudian, dalam ilusi, mata Liu Ming tertutup rapat, melayang di udara. Di bawah sambaran petir yang ganas, dia masih bisa menyerapnya dengan tenang. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Setelah mengangkat 2 tangannya, semburan suara gemuruh datang dari tubuhnya. Percikan petir perak padat mengalir keluar dari tubuhnya, dan mereka menjalin busur petir perak tebal. Pada saat yang sama, ada busur petir yang tak terhitung jumlahnya melintas dari langit, langsung bergabung dengan kilat di permukaan tubuh Liu Ming dan berubah menjadi warna putih keperakan. Liu Ming mengerang saat dia menunjuk ke sebuah bukit tidak jauh. Terdengar suara keras. Semua busur di tubuhnya bergabung menjadi satu dalam sekejap, berubah menjadi sinar guntur perak tebal. Itu diluncurkan dari lengannya. Bisakah dia mencapai kesuksesan besar atau bahkan sepenuhnya menguasai mantra petir surgawi ini di ruang misterius? Bab 647, Pelatihan dalam Ilusi. Setelah kilatan cahaya perak, bukit hitam segera diselimuti oleh bola petir besar, dan itu hancur dan larut dalam busur petir yang tak terhitung jumlahnya. Hanya lubang yang dalam seukuran beberapa hektar yang tersisa di tempat aslinya. Lubang besar itu hangus hitam,
dan ujung-ujungnya sangat halus seolah-olah dipotong dengan senjata tajam. Melihat situasi ini, Liu Ming secara alami sangat gembira. Pukulan tadi hanya 10% dari kekuatan sebenarnya dari mantra guntur surgawi. Itu bisa memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Jika dia habis-habisan, bahkan pembudidaya real pellet state tidak akan bisa bertahan dengan paksa. Saat kultivasinya tumbuh, semakin banyak kekuatan guntur surgawi yang bisa dia kendalikan. Kekuatannya bisa terus meningkat tanpa batas. Satu-satunya masalah adalah, selain badai petir yang terjadi secara acak, jika dia ingin melakukan serangan yang begitu mencengangkan, dia harus menyimpan sejumlah besar kekuatan petir sebelumnya. Sekarang dia telah mencapai kesuksesan besar untuk mantra guntur surgawi, dia segera berhenti berlatih mantra ini. Dia menggunakan murid iblis ilusi untuk memulai pertarungan nyata lainnya dalam ilusi. Setengah tahun kemudian, dalam ilusi, di aula yang dipenuhi lautan api hitam, seorang wanita setengah manusia setengah binatang yang ditutupi bulu hitam muncul. Itu adalah peri Phoenix hitam. Di bawah kekuatan luar biasa Liu Ming setelah menerobos ke periode kristalisasi, wanita ini telah berubah menjadi penampilan ini tidak lama setelah dimulainya pertempuran. Black Phoenix Fairy mengepakkan sayapnya untuk meluncurkan bulu ke Liu Ming sementara bayangan cakar hitam menyapu secara bersamaan. Liu Ming dengan tenang membuat gerakan, dan gas hitam keluar dan langsung membentuk dua telapak tangan hitam raksasa. Fantasi cakar raksasa meledak terbuka saat menyentuh telapak tangan hitam raksasa. Black Lotus Fairy didorong kembali ke lautan api oleh kekuatan besar. Tapi segera dia mengepakkan sayapnya untuk memposisikan kembali tubuhnya, lalu dia dengan ganas menyemburkan kumpulan api hitam ke Liu Ming. Tiba-tiba, ada bau terbakar di udara. Setelah melihat ini, Liu Ming menginjak tanah dengan satu kaki, berubah menjadi cahaya hitam yang mundur sejauh 200 meter. Sesaat kemudian, di lautan api hitam, hantu burung raksasa besar menyerbu ke arah Liu Ming. Engah! Dari mulut burung raksasa, nyala api emas tebal diluncurkan. Liu Ming membuat gerakan, dan percikan kilat perak berkumpul di tangannya, mengubahnya menjadi bola petir perak ukuran pukulan. Pergi! Liu Ming mengguncang pergelangan tangannya, dan bola petir perak tebal menyambut nyala api emas. Tiba-tiba, ada suara siulan keras di udara. Petir perak langsung menuju peri Phoenix hitam melalui nyala api emas. Mantra guntur surgawi ini sangat kuat. Liu Ming tidak bisa membantu tetapi berpikir diam-diam melihat ini. Dia hanya menggunakan kurang dari kekuatan spiritualnya untuk mengucapkan mantra guntur surgawi kali ini. Pada saat ini, peri Phoenix hitam tampaknya menyadari bahwa situasinya tidak baik. Dia dengan keras mengepakkan sayapnya untuk meluncurkan embusan angin, dan tubuhnya mulai memudar. Saat berikutnya, busur petir perak melintas melewati bayangan yang ditinggalkan oleh peri Phoenix hitam, tapi dia sudah meninggalkan aula. Tapi Liu Ming tidak terkejut dengan itu saat dia membuat gerakan dengan kedua tangan. Bang! Tirai pasir emas pucat melonjak keluar dari beberapa pintu masuk yang merupakan pasir jatuh emas yang dirilis sebelumnya oleh Liu Ming. Di atas tirai pasir emas, tiba-tiba ada getaran, dan sebuah lubang besar pecah dengan ledakan. Kena kau! Liu Ming menyeringai dan menjentikkan lengan bajunya. Sebuah pedang hijau kecil ditembakkan. Setelah membuat gerakan pedang lagi, dia menggunakan perpaduan tubuh dan pedang dan mengejar pelangi pedang hijau. Setelah beberapa saat, ada teriakan menyedihkan datang dari terowongan. 2 tahun kemudian, dalam ilusi, masih di aula gelap, bayangan berdarah dan bayangan hitam lainnya bertabrakan dengan keras. Liu Ming dan Kaisar Darah yang menelan sosok kecil berdarah itu. Beberapa waktu lalu, Liu Ming menggunakan wujud iblisnya untuk berurusan dengan Kaisar Darah. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, dia dapat dengan mudah membunuh Kaisar Darah hanya dalam beberapa ronde. Pada saat ini, dia berada dalam pertempuran sengit dengan Kaisar Darah tanpa menjelekkan. Tiba-tiba, bayangan telapak tangan berdarah menekan dari atas kepala Liu Ming. Tubuh Liu Ming terbelah menjadi dua bayangan di bawah gas hitam yang bergulir. Dia menghindari telapak tangan berdarah dan muncul selusin meter dari sisi Kaisar Darah. Segera setelah itu, Liu Ming membuat gerakan pedang, 3 ki pedang tak terlihat spiral diluncurkan, menghamburkan lautan darah di sekitar Kaisar Darah. Setelah Kaisar Darah mencibir, dia meludahkan manik-manik berdarah, dan 3 pedang ki yang dilepaskan oleh Liu Ming anehnya tersedot ke dalam manik-manik itu.
Liu Ming sedikit mengernyit. Dia segera meluncurkan busur petir dari telapak tangannya, menembus dada Kaisar Darah dalam sekejap. Dengan teriakan aneh, Kaisar Darah meludahkan sinar cahaya berdarah. Liu Ming tahu bahwa pilar darah ini terdiri dari vitalitas Kaisar Darah, itu sangat kuat. Tapi dia masih ingin menguji seberapa kuat mantra petir surgawi ini setelah menguasainya. Oleh karena itu, dia menyalurkan kekuatan spiritual ke telapak tangannya lagi, dan busur petir perak meroket beberapa kali dalam sekejap. Dia telah menggunakan semua kekuatan spiritualnya. Bang! Ada ledakan suara di kehampaan, dan sinar cahaya berdarah ditembus oleh mantra guntur surgawi Liu Ming. Tapi sebelum dia bisa bahagia, dia tiba-tiba merasakan napas berdarah datang dari belakang. Oh tidak! Liu Ming sedikit menggerakkan tubuhnya ke samping dan menoleh, lalu dia melihat sosok berdarah mencakar dadanya. Liu Ming meraung. Armor kulit perak muncul di tubuhnya setelah embusan angin. Dia juga meluncurkan pukulan ke bayangan berdarah itu. Dengan bang, pukulan Liu Ming menembus bayangan berdarah terlebih dahulu sementara 5 jari lawan hanya meninggalkan 5 bekas cakar yang dalam. Liu Ming menyemburkan busur petir perak kejutan lain dari mulutnya. Pemandangan di sekitarnya menjadi kabur, dan dia muncul kembali di ruang misterius abu-abu. Meskipun dia telah maju ke periode kristalisasi, masih tidak mudah untuk membunuh Kaisar Darah yang kekuatannya dapat menyaingi pembudidaya negara pelet Sudo tanpa menjadi iblis. Pada dasarnya, dengan bantuan armor binatang buas dan mantra guntur surgawi, Liu Ming bisa membunuh lawan hanya sekali atau 2 kali dari 10 kali. Selebihnya, dia mati dengan lawannya atau Kaisar Darah lolos dalam pelarian berdarah. Di waktu berikutnya, Liu Ming berulang kali bertarung melawan Kaisar Darah selama ratusan kali siang dan malam. Akhirnya, setelah dia terbiasa dengan teknik dan senjata spiritual Kaisar Darah, berapa kali dia membunuhnya secara bertahap meningkat. 4 tahun kemudian, ia mampu membunuh Kaisar Darah lawan di tempat dengan tingkat kemenangan 90%. Liu Ming cukup puas dengan ini. Bagaimanapun, dia baru saja berada di tahap awal periode kristalisasi. Setelah tingkat kultivasinya maju ke tahap menengah, dia bisa sepenuhnya menghancurkan Kaisar Darah sesuka hati. Untuk sisa waktu, dia memiliki keinginan untuk mengubah ilusi lagi, mencoba menantang Jin Liang yang dia temui di Istana Ilusi Langit Hijau. Dia juga pernah memasuki ilusi untuk mensimulasikan pertempuran dengan Jin Liang sebelumnya, tetapi saat itu dia hanya mempelajari teknik 3 bayangan meraj. Alih-alih menghadapinya secara langsung, dia hanya menghindar dan melarikan diri sepanjang jalan. Pada saat ini, Liu Ming tidak hanya memasuki periode kristalisasi dalam kultivasinya, kekuatan spiritualnya telah sangat meningkat, dan kekuatan fisiknya lebih tirani. Dengan tambahan level 3 penjara neraka naga harimau dan mantra guntur surgawi, dia secara alami ingin bertarung dengan Jin Liang Pantom. Setelah pertimbangan seperti itu, dia sekali lagi mengarahkan dahinya untuk melepaskan kekuatan spiritual dari serangga tiruan pikiran dan memasuki ilusi lagi. Begitu Liu Ming membuka matanya, hawa dingin dengan cepat mendekat. Cahaya pedang emas muncul dalam jarak 30 meter darinya hanya dalam sekejap. Dalam keterkejutan, dia buru-buru membuat gerakan dan dengan paksa membalikkan tubuhnya untuk menghindari cahaya pedang, tetapi cahaya pedang sudah menebas tanda dangkal di jubah hijaunya. Liu Ming tidak ragu-ragu untuk mundur selama puluhan meter. Dengan gerakan, gas hitam meluncur keluar. Di lengannya, 3 hantu harimau bisa terlihat dengan jelas. Di belakang punggungnya, 3 naga kabut hitam sedang menatap garang pada sosok manusia emas di udara. Dengan teriakan, dia melemparkan pukulan, 3 harimau hitam bergegas keluar setelah embusan angin, 3 naga kabut hitam juga meledak secara bersamaan. Sosok manusia emas menggerakkan lengannya dan melancarkan serangan pedang, 3 harimau kabut dan naga dihamburkan oleh cahaya pedang tanpa perlawanan. Liu Ming tampaknya sudah siap untuk ini sejak lama karena dia masih membuat gerakan. Kabut hitam yang runtuh berubah menjadi cahaya hitam besar dan berguling ke arah pemuda berjubah emas. Setelah membuat gerakan lain lagi, sosok emas itu segera terperangkap di penjara neraka yang ditransformasikan oleh cahaya hitam tak berujung. Tapi apa yang Liu Ming tidak harapkan adalah bahwa setelah hanya beberapa detik, pedang emas Qi melesat keluar dari segala arah dalam cahaya hitam. Sebelum dia berhasil mengubah gerakannya, penjara neraka meledak seketika, menghilang menjadi titik cahaya hitam. Pada saat yang sama, cahaya pedang emas yang menyilaukan telah datang di hadapannya lagi. Liu Ming mengangkat dengan satu tangan,
dan busur petir perak tebal yang telah terkondensasi untuk waktu yang lama tiba-tiba keluar dari telapak tangannya, bertabrakan dengan cahaya pedang emas di atasnya. Bang! Di bawah dampak kekerasan dari busur petir perak, cahaya pedang emas menolak untuk sementara waktu sebelum pecah dan berubah menjadi cahaya keemasan kecil. Kekuatan busur petir perak juga habis di udara, menyebabkan suara berderak di ruang sekitarnya. Ini adalah pertama kalinya Liu Ming benar-benar menghancurkan cahaya pedang Jin Liang. Sedikit kegembiraan melintas di matanya. Pada saat itu, sosok emas di sisi yang berlawanan hanya sedikit mengguncang satu tangan beberapa kali, kemudian beberapa bayangan pedang emas ditebas berturut-turut, membuat Liu Ming bertindak terburu-buru. Setelah dua kedipan, sosok emas muncul seperti hantu di depan Liu Ming. Dengan pelatihan berulang ini, akankah dia dapat menyaingi pembangkit tenaga listrik Sudo Pellet Stat? Bab 648, Mayat Setan. Begitu wajah Liu Ming berubah, sosoknya berkedip. Dia menggunakan teknik tiga bayangan meraj lagi, berubah menjadi dua bayangan yang meledak ke belakang pada waktu yang sama. Tapi sosok emas itu meluncurkan ki pedang lain dengan mengaburkan lengannya. Puff, satu pantasem dihilangkan oleh cahaya keemasan, tetapi pantasem lainnya mengangkat tangannya dan melepaskan perisai kecil yang berubah menjadi ukuran 10 meter. Itu memblokir ki pedang dari belakang. Namun, pada saat ini, sosok emas tiba-tiba menjadi kabur, membelah menjadi dua, lalu dua menjadi empat, lalu empat menjadi 8. Dalam sekejap mata, selusin sosok emas identik muncul di udara. Setelah menggoyangkan pedang di tangan mereka, cahaya pedang emas pekat melonjak keluar di sungai emas. Itu mengerumuni perisai raksasa dan Liu Ming dalam sekejap. Setelah dengungan di telinga Liu Ming, dia kembali ke ruang abu-abu. Dia bahkan kalah dari Jin Liang lagi setelah maju. Ini agak tidak terduga. Jin Liang ini pantas menjadi murid terkuat yang dimiliki Sekte Taiking selama ribuan tahun. Tekniknya benar-benar brilian. Karena dia tahu bahwa dia memiliki keterampilan yang sangat kuat, dia secara alami akan lebih berhati-hati lain kali. Pada hari-hari berikutnya, dia terus memasuki ilusi dan bertarung sengit dengan fantasi Jin Liang ini, dan secara bertahap meningkatkan kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Dengan kekuatan periode kristalisasi, setelah mengetahui cara lawan, peluangnya secara bertahap akan meningkat menghadapi fantasi Jin Liang yang masih dalam periode kondensasi. Pada hari ini, Liu Ming sedang bermeditasi dengan tenang di ruang misterius. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya sedikit bergetar, dan pemandangan di depannya mulai perlahan kabur. Dua suara siulan datang dari kedua sisi. Dua gas hitam muncul di samping Liu Ming, itu adalah kalajengking tulang dan tengkorak terbang setan. Sepertinya waktunya telah tiba. Tepat 16 tahun, waktunya masih sangat akurat. Setelah Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri, dia pingsan. Kemudian, dia kembali ke ruang rahasia di rumah guanya. Pada saat yang sama, dia merasakan kejutan di laut spiritual. Aliran kekuatan spiritual murni terus-menerus keluar dari gelembung misterius, dan bergabung dengan 153 kristal. Baru berhenti sekitar 15 menit. Gelembung misterius menghilang dengan engah. Liu Ming segera memindai dengan pikiran surgawi. Dia menemukan bahwa meskipun kekuatan spiritualnya hanya tinggal setengah, kultivasinya sendiri tidak jatuh. Itu masih pada tahap awal periode kristalisasi. Ini tentu saja karena kristal kekuatan spiritual di tubuhnya jauh melebihi pembudidaya periode kristalisasi biasa. Bahkan jika setengah dari kekuatan spiritualnya hilang untuk sementara, itu sudah cukup untuk mempertahankan wilayahnya saat ini. Bone Scorpion dan Demon Flying Skull diam-diam berbaring di samping pada saat ini. Mereka tertutup gas hitam pada saat ini. Gas hitam ini gelap gulita, dan terkondensasi seperti merkuri. Itu samar-samar berputar perlahan dalam pusaran. Meskipun Liu Ming tidak bisa melihat situasi di dalam, dia berkomunikasi melalui pikiran surgawi dan tahu bahwa dua hewan peliharaan spiritualnya juga sangat diuntungkan di ruang misterius. Teknik doppelganger dari Demon Flying Skull telah meningkat pesat selama 16 tahun. Meskipun hanya ada 9 klon, ukuran setiap klon juga lebih besar, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Serangan kait ekor Bone Scorpion dan kekuatan kabut beracun secara alami meningkat pesat. Dia segera menamparkan tas kulit pinggangnya dan menyimpan dua hewan peliharaan spiritual di dalamnya. Setelah melakukan semua ini, Liu Ming menghela nafas panjang lega.
Dia akhirnya mendapatkan cukup ki iblis sejati hanya dalam 4 tahun untuk memperbaiki penjara. Dia juga dengan lancar maju ke periode kristalisasi dan memenuhi kekuatan spiritual yang dibutuhkan oleh gelembung misterius. Semua proses ini tampaknya terjadi dengan aman, tetapi pada kenyataannya, setiap langkah mendebarkan. Sekarang semuanya tampak baik-baik saja, tetapi dia merasa sedikit kosong dan melankolis di hatinya. Bahkan pemandangan kehidupan di sekte hantu Savage di masa lalu terlintas di benaknya. Biarawati bermarga Zong yang merawatnya dengan baik saat pertama kali bergabung dengan sekte, Qian Ruping saat bergabung dengan sekte Tianyu, Zhang Xiuniang yang telah menyayanginya selama 9 kehidupan, dan Tuan Muda Ye yang tampaknya dingin. Liu Ming merenung lama sebelum menggelengkan kepalanya, meninggalkan perasaan ini di belakangnya. Dia mulai tenggelam dalam pikirannya lagi. Sebuah bayangan pedang kecil yang menjulang di laut spiritualnya, embrio pedang Sumeru Void. Setelah pertempuran antara Kaisar Darah di reruntuhan padang rumput Pegasus, kekuatan embrio pedang Sumeru Void yang terkumpul selama bertahun-tahun telah habis. Meskipun telah dipelihara selama beberapa tahun, kekuatannya masih jauh dari sebelumnya. Namun, setelah pertempuran dengan Kaisar Darah, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang potensi kerusakan embrio pedang Sumeru Void. Dia menantikan untuk menempa pedang terbang roh yang sebenarnya dan untuk berlatih teknik pedang terbang yang lebih maju. Dia sekarang telah maju ke periode kristalisasi, jadi dia akhirnya punya waktu untuk secara formal mempertimbangkan menempa pedang terbang roh sejati dan berlatih seni mistik pedang yang lebih maju. Seperti yang dipikirkan Liu Ming, dia membuat gerakan. Dengan kilatan cahaya perak di lautan kesadaran, sebuah buku kuno keperakan muncul. Itu adalah taktik pedang Taigang. Dia segera membenamkan dirinya dalam taktik pedang ini dan mulai memahami dengan cermat. Setelah sepanjang hari, dia mengambil pikiran surgawinya dari buku kuno perak, tetapi ekspresi aneh muncul di matanya. Sejak dia memasuki periode kristalisasi, dia bisa membaca lebih banyak taktik pedang Taigang ini. Menurut catatan, perpaduan tubuh dan pedang, pedang jari, del, yang saat ini dikuasainya adalah teknik dasar. Jika dia perlu mengembangkan teknik pedang yang lebih maju, yang terbaik adalah memiliki pedang terbang roh sejati yang sebenarnya untuk mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Embrio pedang Sumeru Void di tubuhnya sekarang habis. Itu tidak bisa lagi memenuhi persyaratan dasar untuk memasukkan pedang terbang roh sejati. Dia harus menemukan cara untuk mengisinya kembali. Untuk menempa pedang terbang roh sejati, selain roh embrio pedang yang sesuai, tubuh embrio pedang yang akan diinfuskan juga diperlukan. Dia harus memasukkan roh embrio pedang sepenuhnya ke dalam tubuh embrio pedang, lalu setelah putaran pemurnian pengorbanan, dia akhirnya bisa menyelesaikan pedang terbang roh sejati. Menurut buku kuno, setelah pedang terbang roh sejati berhasil disempurnakan, itu harus menjadi prototipe senjata ajaib. Dalam hal kekuatan penghancur saja, itu lebih kuat daripada prototipe senjata ajaib lainnya. Namun, satu-satunya perbedaan dari prototipe senjata ajaib lainnya adalah jika seorang pembudidaya pedang bermaksud untuk menempa pedang terbang roh sejati dan mengharapkannya untuk bergabung dengan pikirannya menjadi satu, lebih baik untuk menempa tubuh embrio pedang sendiri. Dengan cara ini, tubuh embrio pedang yang dihasilkan dapat benar-benar memuaskan terlepas dari bentuk dan ukurannya. Ketika diresapi dengan roh embrio pedang untuk menjadi pedang terbang roh sejati, itu bisa mengerahkan kekuatan 12% lebih banyak yang lebih kuat daripada mereka yang hampir tidak bisa menggunakan prototipe senjata ajaib yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Tidak lama setelah Liu Ming melangkah ke alam kultivasi, dia menyaksikan teknik pengendalian pedang yang sangat kuat dari Ye Tianmei. Ditambah dengan semua pengalaman berikutnya, dia memutuskan untuk menempa pedang terbang roh sejati sebagai senjata ajaibnya sendiri. Meskipun perisai 9 tengkorak juga merupakan prototipe senjata ajaib, dan memiliki kekuatan yang layak, tapi bagaimanapun juga itu adalah senjata pertahanan. Itu jauh lebih kuat daripada pedang terbang roh sejati dalam arti sebenarnya. Hanya dengan cara ini dia bisa terus berlatih berbagai teknik pengendalian pedang yang kuat yang tercatat dalam buku kuno. Tapi dalam kasus ini, dia akan menghadapi 2 masalah. Salah satunya adalah pemulihan kekuatan roh embrio pedang. Selain terus memeliharanya di tubuhnya, yang terbaik adalah mengisi kembali tenaga yang telah habis dengan cara lain. Masalah lainnya adalah menempa tubuh embrio pedang. Untuk mencapai keduanya, tidak mudah. Untuk yang pertama, tentu saja,
Jika tidak ada metode pemulihan, dia harus membuang banyak waktu untuk menunggu. Untuk yang terakhir, dia perlu menempa bahan dan metode untuk menempa tubuh embrio pedang. Sayangnya, taktik pedang Taegang hanya mencatat metode pemurnian roh embrio pedang Sumeru Void, tetapi tidak menyebutkan cara menempa tubuh embrio pedang. Jika Liu Ming ingin menempa senjata pedang ajaib ini, dia hanya bisa menemukan metode penempaan lain yang cocok. Setelah duduk diam berpikir lama, dia membuat keputusan. Kemudian, Liu Ming tiba-tiba memikirkan satu hal lagi. Dia mengeluarkan jimat penyimpanan dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Mayat kering tiba-tiba muncul di tanah setelah cahaya keluar. Itu adalah mayat iblis yang ditemukan di reruntuhan klan iblis di kota kuno Amano. Pada hari-hari sejak dia mendapatkan mayat ini, dia telah mempersiapkan kemajuan ke periode kristalisasi dan memasuki ruang misterius. Dia tidak pernah punya waktu untuk mempelajarinya dengan cermat. Sekarang, dia akhirnya punya waktu luang untuk mempelajarinya lagi. Setelah melihat sekeliling, dia melihat bahwa mayat itu 2 kali lebih besar dari orang biasa. Kulit kuning yang kering dan keras melekat erat pada kerangka, dan rongga mata cekung ke dalam 2 lubang hitam. Yang aneh adalah masih ada sedikit rambut kuning yang tersisa di kepala. Namun, melihat lebih dekat, dia bisa melihat bahwa permukaan kulit yang keriput itu samar-samar ditato dengan pola iblis hitam samar dan telinganya lebih gelap dan lebih tajam daripada orang biasa. Setelah memperhatikan itu, Liu Ming bergumam dalam pikirannya. Jadi ini adalah iblis yang sebenarnya. Tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik negara surga sebelum kematiannya. Dia berpikir begitu. Setelah menyipitkan matanya, dia menunjuk ke dahi mayat itu dan melepaskan jejak pikiran surgawi, mencoba menjelajahi di dalam mayat yang kering itu. Setelah beberapa saat, wajah Liu Ming berubah dan dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan lembut. Kulit keriput dari mayat ini memiliki semacam misteri di dalamnya. Itu benar-benar mengisolasi pikiran surgawinya yang mencegahnya menjelajahi mayat. Namun meski begitu, saat pikiran surgawinya menyentuh kulit mayat yang kering, dia masih samar-samar merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam mayat itu. Bahkan Liu Ming takut dengan kekuatannya. Tapi sedikit kegembiraan diungkapkan dari mata Liu Ming. Meskipun dia tidak tahu asal-usul mayat iblis ini, mayat pembangkit tenaga listrik negara surgawi ini benar-benar tidak biasa. Nilainya cukup untuk membuat banyak pembudidaya yang mempraktikkan teknik hantu atau teknik mayat menjadi gila. Jika dia melelangnya di pasar, tawaran jutaan batu roh akan menjadi hal biasa. Tidak ada yang akan menunjukkan hal seperti itu kepada orang lain, apalagi melelangnya. Liu Ming tentu saja tidak berniat untuk menjualnya. Namun, karena pikiran surgawinya tidak dapat menjelajahi di dalam mayat yang kering, dia tidak akan menyerah begitu saja. Setelah pulih dari keterkejutannya, dia mengeluarkan batu giok hitam dari siput Sumeru. Itu adalah taktik penyempurnaan mayat yang diberikan kepadanya oleh Tuan Muda Yan dari Sekte Hantu Savage. Itu merekam banyak seni mistik tentang pemurnian mayat. Necromancy. Jika dia bisa mengendalikan pembangkit tenaga listrik negara surgawi sebagai boneka, kekuatannya adalah. Bab 649, Puncak Tianjian. Setelah waktu yang lama, Liu Ming selesai membaca. Dia melantunkan mantra dengan telapak tangan terbuka, 5 bola asap hitam muncul di masing-masing jarinya. Mereka tumbuh dan menyusut saat dia melantunkan. Ketika bola asap hitam tumbuh seukuran telur, dia membuat gerakan dan 5 bola asap terbang ke kepala mayat yang kering. Pada saat yang sama, cahaya kuning samar segera muncul di kulit mayat kering, menghalangi intrusi bola asap hitam. Melihat adegan ini, Liu Ming bersuka cita bukannya terkejut. Saat dia mempercepat nyanyiannya, bola asap hitam perlahan melewati tirai tipis. Setelah sekitar 30 menit, semua bola asap hitam masuk ke mayat kering dalam sekejap. Liu Ming menghela nafas pelan sambil tersenyum. Seni mistik pemurnian mayat yang diberikan oleh junior Yan Guru benar-benar efektif. Jejak pikiran surgawi yang bersembunyi di dalam bola asap telah menyerang mayat yang menangis. Ketika pikiran surgawinya keluar dari bola asap dan memindai seluruh mayat, dia terkejut lagi. Mayat kering ini tampak kurus di permukaan, tetapi kepadatan dagingnya luar biasa. Liu Ming sendiri adalah setengah pembudidaya fisik. Tubuhnya keras dan kepadatan tulangnya lebih padat. Itu tidak bisa lagi dibandingkan dengan seorang pembudidaya fisik. Perbedaan level mereka terlalu besar. Menurut pikiran surgawinya,
kepadatan setiap bagian dari mayat kering ini hampir 10 kali lipat dari tubuhnya. Tubuh tirani seperti itu, bahkan jika dia menggunakan pedang terbang roh sejati, itu tidak akan menyakitinya sedikitpun. Liu Ming berpikir dengan takjub, lalu dia meluncurkan bila angin ke mayat yang kering. Dengan pop, bila angin pecah menjadi titik-titik cahaya, dan bahkan tidak ada bekas pada kulit kering mayat itu. Seperti yang diharapkan, Liu Ming bergumam, lalu bola cahaya perak muncul di jarinya lagi. Saat berikutnya, dengan raungan, busur petir perak menghantam mayat kering. Itu adalah mantra guntur surgawi yang telah dia pelajari. Akibatnya, setelah busur petir perak menyala, kilat menghilang menjadi asap, tetapi mayat kuning tetap tidak terluka. Itu bahkan tidak terbakar sedikit pun. Melihat ini, Liu Ming meluncurkan berbagai jenis serangan pada mayat kering, tetapi tidak berhasil. Bahkan teknik pengendalian pedangnya tidak bisa meninggalkan bekas di atasnya. Setelah 10 menit, Liu Ming berhenti dengan ekspresi bahagia dan sedih yang bercampur. Mayat kering, tanpa pengorbanan yang disempurnakan, memiliki kekokohan yang sebanding dengan prototipe senjata sihir pertahanan. Meskipun seni mistik pemurnian mayat dari junior Yan Guru itu bagus, dia terutama memiliki banyak wawasan unik ketika menaikkan level mayat yang disempurnakan, tapi itu jelas tidak berlaku untuk mayat negara surga ini. Jika dia ingin memahami mayat kering ini secara menyeluruh, dan bahkan menyempurnakannya menjadi mayat yang disempurnakan, dia membutuhkan metode pemurnian mayat tingkat yang lebih tinggi. Setelah menghela nafas, Liu Ming dengan hati-hati memasukkannya ke dalam cincin Sumeru dengan lambaian tangannya. Setelah beberapa saat, awan hitam terbang ke udara dari rumah gua di Valen Serene Peak. Itu bersiul menuju paviliun kitab suci. Rekan senior magang Liu, Anda di sini di paviliun kitab suci untuk membaca lagi. Melihat sosok Liu Ming muncul di pintu, wakil murid gemuk bermarga Lu langsung menyambutnya dengan senyuman. Liu Ming terkejut, lalu dia langsung bereaksi. Terakhir kali dia datang ke sini adalah sebelum memasuki ruang misterius, 10 tahun tampaknya telah berlalu baginya, tetapi bagi orang normal, itu hanya 2 bulan. Hehe, saya mengalami beberapa masalah saat berkultivasi, jadi saya hanya bisa datang ke sini untuk melihat apa yang bisa saya pelajari dari senior. Liu Ming balas tersenyum, lalu dia masuk dengan cepat. Dia sudah cukup akrab dengan paviliun kitab suci. Dia langsung menuju ke lantai 3 dan mulai membaca berbagai buku klasik tentang pedang terbang roh sejati dan pemurnian mayat. Saat itu tengah hari yang merupakan waktu paling ramai di paviliun kitab suci. Orang-orang masuk dan keluar dari waktu ke waktu, tetapi mereka semua secara tidak sadar memperlambat langkah mereka. Setengah jam kemudian, di depan rak buku di sisi timur lantai 3 paviliun kitab suci, Liu Ming meletakkan slip batu giok bernama Pedang Artemisia Klasik, menunjukkan sedikit kekecewaan di wajahnya. Meskipun ada banyak klasik dari paviliun kitab suci, kualitasnya tidak merata. Di antara buku-buku kuno tentang teknik pedang, kebanyakan dari mereka adalah inti dari beberapa teknik pengendalian pedang, tetapi ada sangat sedikit yang menyebutkan metode penempaan tubuh embrio pedang. Bahkan jika ada, itu hanya beberapa metode pemurnian biasa dari tubuh embrio pedang. Itu jauh dari harapan Liu Ming, dan itu tidak berlaku untuk taktik pedang Taigang. Saat dia sedang kesal, 2 murid muda berjalan di sisi lain dari rak buku. Mereka mengenakan kostum kuning cerah. Dilihat dari pola berbentuk pedang di borgol, mereka tampaknya adalah murid dalam dari puncak Tianjian. Liu Ming melirik sedikit, lalu dia menoleh dengan acuh tak acuh dan terus mencari di rak buku. Rekan senior magang Kei Yuan, mengapa kamu membuang waktu di sini? Meskipun paviliun kitab suci memiliki banyak buku, kebanyakan dari mereka bersifat umum. Jika Anda ingin mencari buku mistik keterampilan pedang, lebih baik mencari di paviliun tulisan suci kami. Seorang pria muda berbisik tanpa sadar. Saya tahu itu tentu saja. Seni pedang 4 musim saya telah mencapai kemacetan, sekarang saya perlu menemukan beberapa inspirasi untuk terobosan. Saya di sini hanya untuk mencoba keberuntungan saya. Seperti yang dikatakan orang lain, dia mengeluarkan slip batu giok hijau dari rak buku dan menempelkannya di dahinya. Namun, suara keduanya berbicara dengan lembut membuat Liu Ming tergerak. Pendengar membaca maknanya sendiri untuk itu. Kata-kata santai 2 orang itu mengingatkannya bahwa puncak Tianjian terkenal dengan teknik pengendalian pedang, jadi masuk akal untuk pergi ke puncak Tianjian untuk sesuatu yang berhubungan dengan pedang terbang.
Di paviliun kitab suci ini, hampir tidak ada buku yang berhubungan dengan metode pemurnian tubuh embrio pedang, tetapi puncak Tianjian mungkin memilikinya. Sepertinya ada berbagai teknik hantu yang dikumpulkan oleh para pendahulu serta buku pengalaman budidaya yang ditulis oleh berbagai pendahulu di paviliun kitab suci Valen Serene Peak. Setelah Liu Ming mengunjungi Valen Serene Peak, dia juga pernah ke sana beberapa kali. Meskipun paviliun kitab suci ini terbuka untuk semua murid dan memiliki banyak buku kuno dari berbagai bidang. Namun, ketika sampai pada jenis seni mistik tertentu, jelas bahwa buku-buku di setiap puncak gunung jauh lebih canggih. Kebenaran yang begitu sederhana, mengapa aku tidak memikirkannya sebelumnya? Liu Ming tidak bisa membantu menekan dahinya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan depresi. Setelah memahami ini, dia segera meletakkan slip giok di tangannya kembali ke rak buku dan mulai mencari seni mistik tentang pemurnian mayat. Tapi tidak lama kemudian, Liu Ming tampak tak berdaya. Meskipun ada banyak buku yang berhubungan dengan pemurnian mayat di paviliun kitab suci, semuanya berhenti di pemurnian mayat periode kristalisasi. Belum lagi mayat Celestial State, bahkan metode pemurnian mayat Real Pellet State tidak dapat ditemukan sama sekali. Faktanya, itu bukan hanya teknik pemurnian mayat, tetapi teknik lain di paviliun kitab suci di sini hanya mencapai Real Pellet State. Teknik tingkat yang lebih tinggi tidak disebutkan sama sekali. Setelah berpikir sebentar, Liu Ming samar-samar mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi setelah meletakkan buku yang dia pegang, dia masih turun ke bawah dengan enggan dan langsung pergi ke wakil murid yang gemuk. Hah, saudara Liu telah menemukan apa yang kamu cari begitu cepat? Deputi gemuk itu bertanya pada Liu Ming sambil tersenyum. Tidak juga, tetapi saudara Lu, ada sesuatu yang tidak dapat saya pahami, jadi saya ingin menanyakannya kepada Anda. Liu Ming bertanya dengan sangat sopan setelah menangkupkan tinjunya. Karena senior fellow apprentice Liu memiliki keraguan, tanyakan saja padaku. Saya akan menjawab apa yang saya tahu. Deputi gemuk itu terkejut pada awalnya, tetapi dia segera menjawab tanpa berpikir. Liu Ming secara alami berterima kasih padanya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia bertanya. Saya telah datang ke paviliun kitab suci beberapa kali, tetapi saya menemukan bahwa sepertinya tidak ada buku teknik Celestial State di sini, dan bahkan buku-buku yang berhubungan dengan Real Pellet State sangat langka. Bisakah saudara Lu menyelesaikan keraguan saya? Petik 2. Jadi, saudara Liu ada di sini untuk memeriksa seni mistik negara surgawi. Wakil murid yang gemuk mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut ketika mendengar ini. Bagaimanapun, Liu Ming baru saja maju ke tahap awal periode kristalisasi. Biasanya, seni mistik Real Pellet State cukup jauh baginya, apalagi Celestial State. Saya telah mengalami hambatan dalam kultivasi saya, jadi saya mungkin perlu memahami buku-buku teknik negara surga, itulah sebabnya saya harus bertanya kepada Anda. Liu Ming secara alami tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, jadi dia menjawab dengan samar. Ketika wakil bermarga Lu mendengar ini, dia tampak mengerti. Dia adalah wakil paviliun kitab suci, jadi dia sering bertemu dengan beberapa murid yang mengajukan banyak pertanyaan aneh. Dia telah mendengar pertanyaan serupa sebelumnya, dia segera menjawab. Paviliun kitab suci di sini terutama terbuka untuk murid dalam dan luar. Murid-murid ini umumnya dari periode kondensasi ke periode kristalisasi, jadi teknik yang relevan di sini paling banyak adalah Real Pellet State. Setelah murid batin mencapai keadaan pelet nyata, Anda secara otomatis akan dipromosikan sebagai murid esoteris. Semua teknik Celestial State adalah teknik rahasia sejati dari sekte kami, dan hanya murid esoteris yang memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Jadi, mereka tentu saja tidak tersedia di sini. Tentu saja, sekte kami juga telah menetapkan aturan. Jika seorang murid luar memberikan kontribusi yang cukup untuk sekte tersebut dapat secara langsung memberi penghargaan kepada seni mistik negara surgawi, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan paviliun kami. Liu Ming mengangguk sambil berpikir setelah mendengarkan begitu banyak tanggapan dari deputi gendut itu. Rupanya, jawabannya mirip dengan apa yang dia pikirkan. Dia segera mengobrol dengan deputi gemuk dan meninggalkan paviliun kitab suci, dan dia terbang ke arah tertentu di awan hitam. Setengah jam kemudian, dia terbang ke sekitar puncak Tianjian yang terkenal di Gunung Seribu Roh. Gunung ini megah, menjulang ke awan. Gunung itu curam dan lurus seperti pedang raksasa yang menusuk ke tanah. Melihat puncak Tianjian,
Ada deretan bangunan yang tertata rapi dengan kornis yang sangat berbeda dengan gaya suram dari Valen Serene Peak. Setelah Liu Ming melihat ke udara untuk sementara waktu, dia terbang dan mendarat di platform batu giok putih. Bukankah ini akan menarik perhatian Long Yanfei yang mencari embrio pedang yang dibudidayakan oleh kakeknya? Bab 650, Liang Gong. Bukankah ini junior fellow magang Liu? Sama seperti Liu Ming berdiri teguh, suara wanita lembut datang. Liu Ming menoleh dan melihat seorang wanita dalam gaun kuning cerah berjalan tidak jauh. Matanya cerah, kulitnya putih giok, pita merah muda diikatkan di pinggang rampingnya. Itu Long Yanfei yang dia temui beberapa kali. Hei, kakak magang senior Long. Sudah lama. Liu Ming sedikit terkejut ketika bertemu wanita ini, tetapi dia segera tenang dan berkata dengan sopan. Long Yanfei adalah murid favorit di puncak Tianjian. Tidak hanya dia terlihat cantik seperti peri, temperamennya juga luar biasa. Kultivasinya juga telah mencapai tahap peralihan dari periode kristalisasi. Dia juga memiliki beberapa ketenaran di puncak Tianjian. Saya mendengar bahwa junior fellow apprentice Liu berhasil menembus periode kristalisasi beberapa hari yang lalu. Saya tidak pergi untuk memberi selamat kepada Anda, tolong jangan tersinggung oleh rekan magang junior ini. Long Yanfei tersenyum ringan. Kakak magang senior Long, aku tidak. Saya hanya beruntung bisa menembus kultivasi saya. Liu Ming menjawab dengan senyum masam. Ngomong-ngomong, mengapa junior fellow apprentice Liu ada di sini di puncak Tianjian kita hari ini? Long Yanfei bertanya setelah senyum tipis, dan dia mengubah nada suaranya. Liu Ming juga menjawab dengan jujur. Saya datang ke puncak Tianjian untuk mencari metode untuk menempa tubuh embrio pedang untuk menempa pedang terbang roh yang sebenarnya. Pedang terbang roh sejati. Tubuh embrio pedang. Jadi, junior fellow apprentice Liu sudah memiliki roh embrio pedang, dan kamu berencana untuk mengembangkan teknik pedang di masa depan. Long Yanfei sepertinya bertanya dengan sengaja. Aku mendapatkan metode pemurnian roh embrio pedang secara kebetulan, dan kekuatannya masih biasa-biasa saja. Setelah Liu Ming berpikir sedikit, dia berkata dengan tenang. Pada saat yang sama, bayangan pedang kecil berwarna putih pucat muncul dari tangannya. Itu tidak bergerak. Long Yanfei bernapas tanpa sadar dan menatap erat pada roh embrio pedang yang menjulang di jari Liu Ming. Setelah beberapa saat, sedikit kekecewaan melintas di matanya yang indah. Dia selalu mencoba untuk mendekati Liu Ming untuk menjelajahi embrio pedang Tai Gang yang ditinggalkan oleh Master Liu Yin, tetapi roh embrio pedang di depannya sangat lemah. Sepertinya itu baru saja disempurnakan, dan citranya sangat berbeda dari embrio pedang Tai Gang. Jelas, itu bukan yang dibudidayakan oleh Liu Yin. Seorang pembudidaya pedang tidak mungkin mengolah dua roh embrio pedang yang berbeda pada saat yang bersamaan. Tampaknya junior fellow apprentice Liu tidak benar-benar mendapatkan roh embrio pedang yang ditinggalkan oleh kakekku. Long Yanfei menghela nafas dalam hatinya, tapi dia berkata dengan ekspresi yang sama. Roh embrio pedang yang dibudidayakan oleh rekan magang junior cukup luar biasa. Sayangnya, itu baru saja dibudidayakan tidak lama, dan kekuatannya agak lemah. Bahkan dengan tubuh embrio pedang yang cocok, tidak cocok untuk menempa pedang terbang roh sejati untuk saat ini. Petik 2. Pengamatan magang kakak perempuan senior benar-benar tajam. Saya tidak sedang menempa pedang terbang roh sejati sekarang, tetapi saya hanya mencari metode penempaan tubuh embrio pedang. Lalu, saya akan mengumpulkan bahan untuk menempanya perlahan. Liu Ming berkata begitu. Dalam hal ini, junior fellow apprentice Liu dapat mengikuti saya ke Master Liang. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas paviliun kitab suci di puncak ini, tetapi seni mistik pengontrol pedang kita tidak pernah diajarkan kepada orang luar. Jadi, itu tergantung pada keberuntungan rekan magang junior dalam mendapatkannya. Long Yanfei menjawab setelah berpikir sejenak. Liu Ming secara alami berterima kasih padanya berulang kali. Kemudian mereka mengobrol santai sambil berjalan melewati deretan rumah, pergi ke alun-alun di belakang, lalu berbelok beberapa kali di gedung-gedung sebelum sampai ke paviliun abu-abu hitam. Sebuah plakat besar bertuliskan 3 karakter segel kuno besar, Paviliun Kitab Suci Tianjian, digantung di pintu. Setiap goresan kata-kata itu kuat dan berani, memancarkan momentum yang menindas. Di paviliun, deretan rak buku bisa dilihat. Long Yanfei memimpin Liu Ming langsung ke dalamnya. Pada saat ini, Liu Ming menemukan bahwa paviliun kitab suci yang tidak mencolok ini cukup luas di dalamnya.
Deretan rak buku kayu cendana tertata rapi di lantai teraso yang datar, dan rak-raknya bertumpuk-tumpuk kitab suci. Namun, semua buku kuno ditutupi oleh perisai cahaya dengan ukuran berbeda, yang jelas tidak dapat diakses dengan mudah oleh orang luar. Long Yanfei tidak tinggal di sini lagi, tapi dia langsung menuju pintu di dalam. Rekan muda magang Liu, tolong tunggu sebentar di sini. Saya akan masuk dan memberitahu Tuan tentang kedatangan Anda. Long Yanfei memberitahunya sebelum masuk. Liu Ming harus berdiri di luar dengan patuh, melihat sekeliling lingkungan. Skala paviliun kitab suci di sini secara alami jauh lebih kecil daripada paviliun kitab suci di sekte, tetapi sangat bersih dan rapi. Setiap baris rak buku ditandai dengan anotasi dan ditempatkan dalam kategori yang berbeda. Tampaknya orang yang bertanggung jawab atas tempat ini juga orang yang tegas. Di bagian dalam lantai 1, ada tangga mahoni yang sepertinya mengarah ke lantai 2, tapi saya tidak tahu apakah lantai atas juga penuh dengan klasik. Tak lama, Long Yanfei berjalan keluar dan berkata dengan senyum manis. Penatua Liang Gong ada di dalam. Saya sudah mengatakan kepadanya apa niat Anda di sini. Silakan masuk. Terima kasih kakak magang senior. Setelah Liu Ming berterima kasih padanya, dia masuk. Long Yanfei diam-diam melirik ke belakang Liu Ming dengan tatapan berpikir, lalu dia berjalan keluar dari paviliun kitab suci. Setelah Liu Ming membuka pintu, itu adalah ruangan yang agak luas, tetapi perabotannya sangat sederhana. Di lantai batu hijau, ada 2 kursi kayu di samping pintu. Di dalamnya ada meja besar dengan warna yang sama. Seorang pria jangkung mengenakan jubah hijau, duduk di kursi bambu di belakang meja, menggelengkan kepalanya dan memegang buku putih. Murid Valen Serenepik, Liu Ming, menyapa Elder Liang. Berdiri di pintu, Liu Ming membungkuk kepada pria itu dan berkata dengan hormat. Pria berjubah hijau itu bergerak sedikit sebelum dia sepertinya menyadari kehadiran Liu Ming dan mendongak. Akibatnya, begitu Liu Ming bertemu matanya, dia merasa pusing dan perih di matanya. Dia bahkan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia secara naluriah merasa bahwa mata lawannya yang dalam menyerupai sepasang pedang tajam, memancarkan ki pedang yang menusuk tulang. Hati Liu Ming bergetar, dan kristal di laut spiritualnya dengan cepat beroperasi. Kekuatan spiritual yang sangat murni tiba-tiba mengalir keluar dari 153 kristal dan langsung mengalir melalui nadinya ke matanya. Roh embrio pedang di lautan kesadarannya juga memancarkan ki pedang yang mengerikan. Baru kemudian, dia nyaris tidak menahan niat pedang tajam pada pria bermata jubah hijau itu. Melihat ini, mata pria berjubah hitam itu bersinar dengan sedikit kejutan. Dia mengangkat lengannya dan menunjuk ringan pada Liu Ming. Suara menusuk tajam. Sebuah ki pedang halus diluncurkan, dan itu di depan Liu Ming dalam sekejap mata. Sebelum pedang ki tiba, ki pedang yang luar biasa telah melonjak. Dalam pengertian Liu Ming, sepertinya ada pisau raksasa di depannya, membuatnya hampir kehabisan napas. Liu Ming ngeri. Tanpa berpikir, bayangan pedang hijau menyala di tangannya. Dia telah meluncurkan beberapa ki pedang dalam sekejap. Ki pedang hijau pekat menebas benang pedang sebening kristal dan runtuh dengan suara berderak, menyebabkan benang pedang berhenti sebentar. Liu Ming menjentikkan pergelangan tangannya, dan pedang terbang hijau meledak, menyerang benang pedang dalam fantasi pedang raksasa. Bang! Sebuah bola cahaya muncul, dan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekitar, itu akan memotong segalanya menjadi berkeping-keping. Pria berjubah hijau baru saja menjentikkan lengan bajunya. Setelah fluktuasi yang aneh, semua ki pedang menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, Liu Ming hanya merasakan kekuatan mengerikan yang mendorongnya. Dia terhuyung beberapa langkah sebelum berdiri diam. Tidak buruk, kamu bisa menahan 10% dari kekuatan Heavenly Star Sword Kiku. Sepertinya kamu telah berlatih teknik pengendalian pedang dengan baik. Kalau begitu, datanglah ke sini. Pria berjubah hijau berkata dengan lemah pada Liu Ming. Terima kasih guru junior karena telah berbelas kasih. Liu Ming hanya bisa membungkuk, lalu dia mengambil pedang hijau kecil itu ke lengan bajunya sebelum berjalan dengan hormat. Pada saat ini, dia sudah melihat wajah pria itu dengan jelas. Dia berusia 40-an, dia memiliki tangan yang panjang dan lengan yang lebar dan penampilan yang aneh. Feier sudah memberitahuku tentang masalahmu. Ambil token ini dan pergi ke lantai 2 dari paviliun kitab suci untuk memilih metode pemurnian tubuh embrio pedang. Tapi ada sesuatu untuk mengingatkanmu sebelumnya, kamu bukan murid dari puncak ini,
jadi poin kontribusi yang perlu ditukar dengan teknik apapun akan 30% lebih tinggi. Pria berjubah hitam berkata demikian, lalu dia melemparkan token perak. Terima kasih guru junior atas izinnya. Liu Ming sangat gembira dan mengambil tokennya. Tuanmu Yin Jiuling dan saya adalah teman dekat. Jika Anda menyebutkan nama Liang Gong kepadanya, dia akan tahu. Jika bukan karena ini, saya tidak akan membiarkan murid dari puncak lainnya dengan mudah memasuki paviliun kitab suci dari puncak ini. Baiklah, kamu bisa turun sekarang. Pria berjubah hijau berkata dengan tenang, lalu dia melambaikan tangannya dan melanjutkan membaca buku di tangannya. Liu Ming sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, lalu segera membungkuk lagi sebelum melangkah keluar. Setelah 10 menit, di tangga menuju lantai 2 melalui paviliun, Liu Ming melihat penghalang yang hampir transparan. Dia mengeluarkan token perak dan menuangkan beberapa kekuatan spiritual. Tiba-tiba, cahaya putih melintas di atas token, dan seberkas cahaya putih melesat keluar. Pada saat berikutnya, lingkaran riak muncul di penghalang, lalu ada lubang untuk satu orang masuk. Liu Ming tersenyum mendengarnya, menyimpan tokennya, dan berjalan menuju lantai 2. Tata letak di lantai 2 dan lantai 1 umumnya sama. Ada juga deretan rak buku kayu cendana yang tinggi, tetapi informasi di atas disimpan dalam bentuk slip giok alih-alih buku fisik. Pada setiap slip batu giok, ada piring batu giok yang dengan jelas menandai isi slip batu giok dan poin kontribusi yang diperlukan, dan ada juga tirai tipis yang menutupinya. Dia benar-benar melewati mata Long Yanfei. Mungkin ketika dia meledakkan embrio pedangnya sendiri dan menggunakannya lagi untuk bertarung dengan Kaisar Darah, roh embrio pedang itu rusak terlalu banyak. Bisakah dia menemukan teknik pengendalian pedang lain selain metode penempaan tubuh embrio pedang? Bab 651, Metode Penyempurnaan Magnetik Cahaya Bintang. Puncak Tianjian terutama berfokus pada budidaya pedang. Buku-buku di sini secara alami adalah keterampilan seni mistik yang terkait dengan budidaya pedang. Liu Ming dengan mudah menemukan banyak teknik pedang terbang roh sejati di rak dekat bagian dalam. Dua langkah utama menempa pedang terbang roh sejati, metode pemurnian tubuh embrio pedang dan roh embrio pedang, semua ditampilkan di sini. Sekilas, Liu Ming melewatkan klasik tentang roh embrio pedang. Setelah melepas tirai cahaya dengan token, dia fokus pada buku-buku terkait tubuh embrio pedang. Metode pemurnian suan emas, metode pemurnian hati api. Di piring batu giok yang digantung sebelum batu giok tergelincir, karakteristik dari berbagai metode pemurnian tubuh embrio pedang ditandai dengan jelas serta poin kontribusi yang diperlukan. Melihat jauh-jauh, Liu Ming tidak menemukan metode yang sangat dia sukai. Roh embrio Sumeru Void Sword miliknya mengandung kekuatan spiritual dari Void Bambu, jadi dia harus memperhitungkan masalah komplementaritas dan penggandaan atribut. Pada saat ini, di rak buku di sudut, batu giok yang memancarkan cahaya biru menarik perhatiannya. Liu Ming berjalan ke rak buku dan melihat sekeliling. Dia melihat lempengan batu giok bertuliskan, metode penyempitan magnet bintang cahaya, dan poin kontribusi yang dibutuhkan sebanyak 300.000 poin. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melihat pengantar di atas dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Metode penyempurnaan magnetik cahaya bintang sebenarnya adalah metode rahasia untuk menyempurnakan tubuh embrio pedang dengan bantuan kekuatan bintang. Atribut itu sangat cocok dengan embrio pedang Sumeru Void. Setelah berhasil, tubuh embrio pedang yang disempurnakan tidak hanya sangat keras dan tajam, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memiliki semacam atribut magnetik tergantung pada bahan yang digunakan. Kekuatan itu misterius. Namun, satu-satunya kelemahan dari metode pemurnian ini adalah kekuatan cahaya bintang yang diambil dari bintang sangat sulit dikendalikan. Setelah pemurnian gagal, bahan asli akan dibuang. Setelah membaca penjelasan ini, Liu Ming tampak tidak yakin. Setelah berpikir di tempat selama 15 menit, dia sepertinya menemukan sesuatu. Setelah tiba-tiba tertawa, dia mengambil slip batu giok dan berjalan ke bawah. Ada pesona cahaya yang melekat pada slip batu giok ini, yang perlu dibuka sebelum dia bisa melihat isinya. Metode penyempurnaan magnetik cahaya bintang. Anda benar-benar memilih seni mistik ini. Di ruang kerja di lantai pertama, Liang Gong melihat slip batu giok biru di tangannya, lalu dia menatap Liu Ming dengan terkejut. Ya, metode pemurnian ini cocok untukku. Tolong izinkan saya membacanya, Liang Junior Guru. Liu Ming berkata dengan hormat.
Kamu seharusnya melihat catatan itu. Setelah embrio pedang semacam ini disempurnakan, itu memang sangat kuat, tetapi kesulitan untuk memperbaikinya adalah salah satu metode yang paling sulit. Sejak puncak Tianjian didirikan, hanya ada satu Grand Elder lebih dari 10.000 tahun yang lalu yang berhasil menyempurnakan tubuh embrio pedang dengan metode ini. Semua yang lain telah gagal. Masih belum terlambat untuk berubah pikiran. Anda masih dapat memilih metode pemurnian lain. Liang Gong mengatakan kata demi kata. Terima kasih, Guru Junior, untuk pengingatnya, tetapi saya telah memutuskan untuk menggunakan metode ini. Jika itu benar-benar tidak berhasil, maka saya akan mencoba metode pemurnian lain. Liu Ming berkata tanpa ragu-ragu. Karena kamu harus mencoba, aku tidak akan menghentikanmu. Beri aku token identitasmu. Tetapi jika Anda datang ke puncak kami lagi lain kali untuk mencari metode lain, poin kontribusi tidak akan sesederhana 30% lebih. Setelah Liang Gong mendengar ini, dia mencibir. Liu Ming secara alami menegaskannya dan menyerahkan token identitasnya. Liang Gong mengambil token Liu Ming dan mengurangi 390.000 poin kontribusi darinya. Kemudian dia menepuk slip batu giok biru dengan satu tangan untuk menghilangkan pesona di atasnya dan melemparkannya kembali ke Liu Ming. Liu Ming mengulurkan tangan dan mengambil slip batu giok. Poin kontribusinya akan segera selesai karena pertukaran yang konstan. Liu Ming dengan cepat membuat salinan slip batu giok, dan setelah bersumpah untuk tidak membocorkan isinya, ia mengembalikan slip batu giok biru ke Liang Gong dan meninggalkan paviliun kitab suci. Setelah beberapa saat, awan hitam terbang keluar dari puncak Tianjian dan menuju puncak tenang yang jatuh. Begitu Liu Ming kembali ke rumah guanya, dia segera memasuki ruang rahasia. Dia duduk bersila, mengeluarkan slip giok yang disalin, dan dengan hati-hati membaca metode pemurnian tubuh embrio pedang. Setelah beberapa jam, ketika Liu Ming sepenuhnya memahami metode pemurnian dalam buku, dia sudah berkeringat deras. Buku itu menyatakan bahwa arai khusus yang disebut Starlight Arai perlu diatur pada waktu dan tempat tertentu untuk menggunakan kekuatan bintang untuk memperbaiki tubuh embrio pedang. Liu Ming tahu bahwa dengan ilusi ruang misterius, dia bisa mencapai tahap tertentu dari kekuatan bintang tanpa batas, jadi dia tidak perlu khawatir tentang kesulitan yang tinggi. Namun, hanya ada beberapa pilihan bahan tubuh pedang untuk metode pemurnian ini, seperti esensi emas meteorit atribut logam, esensi air atribut biru tua dan sebagainya. Bahan-bahan ini sendiri juga merupakan harta yang sangat langka. Tidak mudah untuk menemukan salah satunya saja. Mereka mungkin bisa ditemukan di beberapa lelang. Namun, roh embrio pedang di tubuhnya masih membutuhkan waktu lama sebelum pulih, jadi baginya, tidak perlu terburu-buru mencari bahan. Selanjutnya, Liu Ming pergi untuk mencari tahu metode rahasia untuk mengembalikan kekuatan roh embrio pedang. Akibatnya, meskipun dia menemukan beberapa cara, dia perlu menggunakan item spiritual langka untuk memeliharanya atau dia membutuhkan seorang pembudidaya pedang di atas negara surga untuk membantunya. Dalam keputusasaan, Liu Ming hanya bisa mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Dia terus memahami pedang Taigang Sword Tactics terbang. Yang disebut pedang terbang hanya bisa dipraktekkan dengan budidaya periode kristalisasi. Dia sebelumnya menggunakan cahaya pedang fusi tubuh dan pedang sebagai cahaya pelarian untuk waktu yang singkat. Efeknya mirip dengan pedang terbang, tetapi konsumsi kekuatan spiritual juga sangat besar. Jika dia menghadapi musuh yang kuat yang tidak bisa dia singkirkan dalam waktu singkat, dia secara alami akan berada dalam bahaya. Namun, dasar dari pedang terbang ini memang tubuh dan fusi pedang. Dia harus berlatih teknik pengendalian pedang untuk sukses besar sebelum dia benar-benar bisa menguasainya. Setelah Liu Ming mengingat semua simbol pedang yang terbang di benaknya, dia menutup matanya lagi dan mulai bermeditasi dengan tenang. Pagi hari kedua, di lembah terpencil di pegunungan Seribu Roh, ada batu abu-abu dan putih kasar di mana-mana. Angin gunung mengeluarkan suara tangisan yang aneh saat bertiup. Di satu sisi batu besar di bawah dinding gunung, Liu Ming berdiri di atasnya dengan mata tertutup. Pedang spiritual hijau di tangannya diarahkan ke tanah. Setelah semalaman bermeditasi, dia sudah memiliki beberapa wawasan tentang pedang yang terbang. Pada saat ini, dia sangat perlu berlatih di tempat untuk memverifikasi apa yang ada dalam pikirannya. Dia tiba-tiba menyilangkan pedang spiritual hijau di depan dadanya, lalu dia membuat gerakan. Jarinya perlahan meluncur dari gagang ke ujung pedang, menyuntikkan kekuatan spiritualnya secara merata ke tubuh pedang.
Saat jarinya bergerak ke ujung pedang, pedang hijau kecil itu meledak menjadi cahaya hijau terang. Ketika Liu Ming melihat ini, lengannya bergetar. Pedang hijau kecil itu segera terbang keluar dan menggantung di depannya. Dia menunjuk ke udara untuk terus-menerus menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam pedang kecil itu. Engah! Pedang kecil itu langsung tumbuh menjadi ukuran 10 meter, berubah menjadi bayangan pedang hijau samar. Liu Ming kemudian menginjaknya. Segera setelah itu, dia melantunkan sambil membuat gerakan. Helaian cahaya pedang hijau yang dipancarkan dari bayangan pedang hijau dengan cepat melilit tubuhnya. Liu Ming mengerang, dan tubuhnya meledak menjadi lampu hijau. Setelah bayangan pedang raksasa di bawah kakinya bergetar, itu meledak ke arah bebatuan seperti kilat. Dari kejauhan, Liu Ming, yang menginjak pedang terbang hijau, telah berubah menjadi pelangi hijau. Terdengar suara keras. Batu setinggi 50 meter itu ditembus dengan lubang berukuran 10 meter. Pelangi hijau kemudian meluncur ke sisi lain gunung. Baru kemudian, Liu Ming buru-buru menghentikan gerakannya untuk menghentikan lampu pelarian. Namun, karena kecepatannya yang terlalu cepat, di bawah pengaruh inersia, bayangan pedang hijau masih menabrak batu besar di gunung. Bang! Liu Ming secara paksa menghancurkan batu itu dengan tubuh tiraninya. Upaya pertama Liu Ming untuk menerbangkan pedang jelas tidak berhasil. Di satu sisi, dia tidak bisa sepenuhnya beradaptasi dengan kecepatan terbang. Di sisi lain, dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan untaian cahaya pedang di tubuhnya. Seperti yang dinyatakan dalam taktik pedang Taigang, sebelum dia sukses besar dalam teknik pengendalian pedang, dia tidak bisa benar-benar menggunakan pedang untuk terbang jarak jauh. Namun, dia tahu akar masalahnya setelah kegagalan pertama. Liu Ming telah membuat kemajuan pesat dalam latihan berikut. Berikut ini, dia terus berlatih teknik pengendalian pedang di ruang rahasia sambil mempelajari berbagai teknik terbang pedang. Suatu hari setahun kemudian, di kedalaman gunung berbatu yang tidak berpenghuni di pegunungan Tousan Spirit. Pelangi pedang hijau berukuran 10 meter bergerak bola-balik di antara bebatuan. Saat pelangi pedang hijau menyentuh batu abu-abu, batu itu dengan mudah ditembus. Tak lama, hampir semua batu di sekitarnya pecah dan lubang ada di mana-mana. Pada saat ini, suara mendengung tiba-tiba datang dari cahaya pedang. Setelah mengeluarkan lembut, cahaya pedang hijau memudar, memperlihatkan seorang pria muda berbaju hitam memegang pedang spiritual hijau. Itu Liu Ming. Dia menjentikkan lengan bajunya, dan susunan disk transmisi suara tergantung di depannya. Datang dan temui aku di aula utama Valen Serene Peak. Dalam susunan disk, suara berat Yin Jiuling keluar. Sedikit kejutan melintas di wajah Liu Ming. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia meraih di udara, dan susunan cakram kuning terbang kembali ke lengan bajunya. Kemudian, Liu Ming menyingkirkan pedang terbang hijau dan terbang ke arah puncak tenang yang jatuh. Tentang apa ini? Apakah Liu Ming mencapai sukses besar dalam teknik pengendalian pedang?